Verdi Sambo tampak melamun, baru saja tampak melihat ke depan dengan tatapan yang kosong, begitu saudara, jelang pembacaan tuntutan terdakwa Verdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Baik, saudara, kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim agar persidangan hari ini bisa segera dimulai. Berdiri, majelis masuki ruang sidang. Baik, saudara, saat ini majelis hakim telah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang artinya sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara, langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan, ya mulia. Tidak keberatan, ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara nomor PDM 242-CKTSL-10-2022. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan pada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah SWT membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh,
yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dan instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, saudara jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa yuridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa yuridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang
dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan, terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Riki Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat
dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar, pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, satu Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, Saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir, dan korban Nopriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar, sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3, Jakarta Selatan, dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansah, saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ia pun
Ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdy Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdy Sambo, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdy Sambo, SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nofriansah Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdy Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nofriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Candrawati, menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Candrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Putri Candrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdy Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur, dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga
tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdy Sambo. Sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo. Saat itu terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdy Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdy Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdy Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdy Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdy Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdy Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdy Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah Saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadal yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan, mengawal terdakwa Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Ferdy Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Susi serta korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar jam 17
WIP terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, Saksa Parhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depot. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung diambil dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping, dan saksi Ajan Romel bersama saksi Prayogi Iktara dan saksi Parhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian saksi Ajan Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu saksi Ajan Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada saksi Riki Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga, melihat tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Candrawati, dan bebersaat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan saksi Ajan Romer bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan langsung. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo agar korban Nopriansa Yosua
Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Udah. Ada 3, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Misalnya, memukul, menendang, kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untung atau ruginya, dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup. Yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUH pidana. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUH pidana ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si petindak. Dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Inti dari pasal ini adalah pembunuhan, pasal 338 KUH pidana. Karenanya kendati hanya pasal 340 KUH pidana yang didakwakan, tetapi ternyata tidak terbukti keadaan dengan rencana terlebih dahulu, maka kepada si petindak tetap diterapkan pasal 338 KUH pidana. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dia yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya? Tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin, ia menimbang-nimbang, berpikir-pikir dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya. Ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol, juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah, jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran, misalnya dia merencanakan membunuh B, ternyata X yang terbunuh karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain, dan juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seseorang lain. Penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Sehubungan dengan pembunuhan berencana ini, mari kita lihat intisari masalah dan putusan yang terdapat di buku Law Report halaman 72, duduk perkara. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971, jam 9 pagi, di lingkungan Sakaleng Wanua Doping,
terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada, sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tindak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa setahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi alias Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Chandrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Chandrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdy Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB, saudari Putri Chandrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdy Sambo.
dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 dengan mengemukakan perencanaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi al-Sograt oleh Sunarto Subrito sarjana hukum. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan menggunakan HT memanggil saksi Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo, backup saya kalau Yosua melawan, lalu mengatakan, kamu berani nggak tembak dia, dalam kurung dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Saksi Riki Rizal Wibowo kemudian menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab, siap komandan. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Cendrawati dan saudari Putri Cendrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman karena membela saudari Putri Cendrawati dan membela diri.
Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Ma'ruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3, kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Yang dijawab, senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan sistematis, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah dengan posisi saksi Riki Rizal Wibowo selaku sopir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping sopir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama saksi Kuat Ma'ruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Putri Chandrawati turun dari mobil. Lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 melalui pintu garasi melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa untuk pelaksanaan rencana menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo menyusul ke rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melewati pintu dapur, dan saat berada di dalam rumah, terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Ma'ruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman, dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah ada di dalam rumah bersama-sama dengan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdi Sambo, langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil memukukan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi,
guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudari Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Candrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka 11 nomor 7 mengambil raket badminton karena akan bermain badminton di Sawangan, Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan datang dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Susi, serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudari Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 3 nomor 46 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 Mah, dan tidak berapa lama kemudian sekitar lebih kurang jam 17.00 WIB terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Prayogi dan saksi Farhan berangkat untuk main badminton di Sawangan, Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 3 nomor 46, terdakwa Ferdi Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah senjata api AHS terjatuh dan langsung diambil atau dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping, dan saksi Adzan Romer bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton tetap menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46. Kemudian saksi Adzan Romer mengecek ke depan rumah dan mendengar lagi suara tembakan. Lalu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam tiba-tiba terdakwa Ferdi Sambo keluar dan berkata, "Ibu, di dalam." Kemudian saksi masuk ke dalam rumah melihat ada saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan dan melihat saksi Kuat Ma'ruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga dan melihat tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga dan melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudari Putri Candrawati. Dan beberapa saat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati kemudian keluar dari rumah. Dan keterangan saksi Adzan Romer bersesuaian dengan keterangan dari saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.20 di rumah Duren 3 nomor 46. Saksi membawa tandu atau alat bantu evakuasi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju ke samping tangga di depan gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke rumah, menuju ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, terdakwa Ferdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton,
dan saksi Ahmad Syarul Ramadan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Beni Ali yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini dianggap dibacakan. Bahwa keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan mengetahui peristiwa tembak-menembak merupakan rekayasa dari terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK dan hal tersebut diakui langsung oleh terdakwa Ferdy Sambo di hadapan saksi Beni Ali ketika secara pribadi pernah bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo di Makobrimob setelah kejadian dan mengatakan, "Komandan tega menghancurkan adik-adik, komandan harus bertanggung jawab." Dan terdakwa Ferdy Sambo mengiyakan serta mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah rekayasa dan membuat semuanya menderita. Hal tersebut membuktikan bahwa dari awal terdakwa Ferdy Sambo telah melakukan perencanaan dan untuk lebih sempurnanya perencanaan tersebut, maka semua barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa Ferdy Sambo, salah satunya hasil rekaman CCTV rumah Duren 3 nomor 46 diminta untuk dimusnahkan sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Baikuni Wibowo serta saksi Cuk Putranto yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa keterangan dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, dan saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto merupakan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, menerangkan bahwa saksi Hendra Kurniawan pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB ditelepon oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek." Atas perkataan tersebut terdakwa Ferdy Sambo telah terpikirkan akibat dari perbuatannya akan diketahui sehingga menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV komplek dengan tujuan agar tidak dengan mudah diketahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyikapi dengan menelpon saksi Ari Cahya menggunakan handphone saksi Agus Nurpatria dengan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Artinya menyaring atau memfilter atau mendeteksi. Lalu saksi Ari Cahya mengatakan nanti anggotanya atau junior juga yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi." Lalu saksi Hendra Kurniawan menyerahkan kembali handphone ke saksi Agus Nurpatria. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan sekira pukul 15.00 WIB mendapat laporan dari saksi Agus Nurpatria saat berada di TKP rumah Duren 3 mengatakan, "Bang, izin, anak buahnya Aceh laporan ke saya, ada sekitar 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya." Kemudian saksi Agus Nurpatria keluar dan menunjukkan 2 CCTV saja yang dicek dan diamankan, yaitu DVR CCTV yang ada di rumah Kasat Reskrim Jakarta Selatan dan DVR CCTV yang berada di pos security komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Cuk Putranto menerima DVR CCTV dari saksi Irfan dan diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022, terdakwa Ferdy Sambo memerintahkan saksi Cuk Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada tanggal 13 Juli 2022 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, saksi Cuk Putranto saat berada di rumah Duren 3 menghubungi saksi Baikuni Wibowo dan menyerahkan DVR CCTV. Lalu saksi Cuk Putranto menyampaikan pesan terdakwa Ferdy Sambo agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Baikuni Wibowo mengkopi isi rekaman DVR CCTV ke flash disk. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Ridwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Dan saat melihat rekaman CCTV sekitar pukul 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dalam CCTV, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlihat masih hidup dengan kaos berwarna putih di pukul 17.00 WIB waktu CCTV sedang berada di taman.
bahwa terhadap fakta tersebut saksi Arif Rahman Arifin melaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan dengan laporan bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo tiba di Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut saksi Hendra Kurniawan mengajak saksi Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman di VR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah Duren 3 nomor 46. Bahkan saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menceritakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut. Lalu mengatakan apabila tersebar maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Arifin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Arifin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana yang telah mengungkapkan pendapatnya di persidangan sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Api Sahari yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap dalam surat tuntutan ini. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik, sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir
untuk melakukan maupun tidak melakukan berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SPFM, ahli forensik dan mediko-legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara 31 R. Said Sukanto yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko-legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulans sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar, 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri, 4. Di bagian puncak bahu kanan, 5. Di bagian dada sisi kanan, 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan, 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam, 3. Di bagian leher sisi kanan, 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar, 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan, dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan, serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit, luka di kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R/7-H/7-2/2022-IKF tertanggal 14 Juli 2022. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat
barang bukti tersebut, yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1176/Pet/2022 Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita Pengadilan Negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat dari Wirjono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan dalam tanda kutip. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Lanjutkan yang mulia. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa setelah kami jaksa penuntut umum menguraikan pasal 338 KUHP yaitu unsur dengan sengaja dihubungkan dengan fakta yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MM. MH. Jadi saya ralat terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH. Bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendakinya oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak dengan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu dapat diliputi oleh offset. Artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Dikatakan demikian, tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua pelaku dalam suatu tindak pidana. 628 kami anggap dibacakan langsung ke 630. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas
Terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat, dan ahli yang diajukan di persidangan terbuka untuk umum, sehingga menjadi fakta hukum dan membentuk rangkaian peristiwa yang merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, yaitu satu saksi Ricky Rijal Wibowo dan selanjutnya ada terlampir dalam berkas perkara. Dianggap sudah dibacakan, lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli dini hari menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Chandrawati dari Magelang, dan saat itu Putri dan Chandrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Ricky Rijal Wibowo merupakan kehendak Wilen terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Ricky Rijal menjawab tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Ricky Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa Bang? Dan saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab nggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa, kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magasin untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magasinnya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik
saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal, korban Nopriansah Yosua, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Candrawati. Saudari Putri Candrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansah Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nopriansah Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1MA dengan posisi saksi Ricky Rijal Wibowo supir, korban Nopriansah duduk di samping supir, saudari Putri Candrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur. Pada saat di dalam rumah, terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Yosua, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat saksi Kuat Maruf dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Huta Barat, saksi Richard Eliezer yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah diikuti saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saat korban Nopriansah Yosua mendekat, terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah dan menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah terhempas di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?" Saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nopriansah Huta Barat dirampas mati.
Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Perdisambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Perdisambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Perdisambo untuk menghilangkan jejak membuat menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Perdisambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Perdisambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Perdisambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Perdisambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH M.Hum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Ahli menyatakan dalam hukum pidana perlu ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUHP sebagai bestandel deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualitis dengan hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUHP dan 340 harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang mendekat pada astus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pendapat ahli tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku alat
tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional, menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa fakta hukum dikemukakan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf tersebut di atas didukung dengan bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto Haris, saksi Sula Abo, sebagaimana terlampir dalam tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Susanto Haris dan saksi Sula Abo menegaskan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 di tempat kejadian perkara TKP Rumah Dinas Jalan Duren 3 nomor 4 ditemukan senjata api Glock 17 nomor MPY 8501 milik Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan sisa peluru 12 butir. Terdapat ada magasin dan terdapat senjata api HS milik Nurpiarsa Yosua Huta Barat dengan sisa 9 butir yang terdapat dalam magasin diserahkan kepada Sula Abo. Kemudian saksi Sula Abo melakukan pemotretan secara umum terhadap barang bukti yang kemudian dan ada kemudian mencatat 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan, dan terdapat 11 tembakan baik yang terdapat di dinding, bupet, pintu kamar maupun di bawah jenazah. Bahwa keterangan saksi Susanto Haris dan saksi Sulap Abo bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan saksi Kuatmaruf yang membentuk fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan. Bahwa lebih lanjut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari ahli keterangan ahli balistik Arif Sumirat, ahli forensik, dianggap dibacakan terlampir dalam berkas perkara, ahli forensik para Primadani. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan ahli forensik para Primadani, keduanya mengemukakan pendapat berdasarkan keahliannya yang bersumber dari hasil pemeriksaannya. Ahli balistik Arif Sumirat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di Duren 3 nomor 4, mengemukakan pendapatnya bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan 5 bekas tembakan di tangga dan juga menemukan 3 perkenaan tembakan di depan gudang tepatnya, 2 perkenaan tembakan di lantai samping tangga dan 2 perkenaan tembakan di plafon. Dan dalam menentukan sudut, ahli menggunakan busu balistik untuk digunakan menentukan praksigali arah tembakan dan juga dengan cara menarik benang dan memberikan besi yang lurus untuk menentukan busur balistik agar terbentuk sudut tembakan dan perkenaan proyektil mengenai objek sehingga arah penembakan berdasarkan perkenaan tembakan pada tangga berasal dari bawah dan terdapat 3 sudut perkenaan tembakan yang diambil sehingga posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah karena sudutnya agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil sebagaimana perkenaan 2 titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai lapisan parkit terbentuk sudut. Bahwa ahli forensik para Primadani yang mengemukakan mengidentifikasi 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah terdiri dari 1 di bagian kepala pada sisi belakang, di bagian kelopak bawah mata bagian luar. Dianggap dibacakan bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli forensik para Primadani yang mengemukakan terdapat tembakan masuk di bagian belakang sisi kiri korban dan terdapat tembakan di bawah hidung dengan saluran luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, jaringan otak, tulang tengkorak, bagian tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi tembak menembak persis di depan anak tangga terakhir. Bahwa keterangan ahli balistik Arif Sumirat dan keterangan ahli forensik para Primadani yang
sangat bersesuaian di mana ditemukan fakta terdapat 2 perkenaan titik pada lantai adalah posisi perkenaan anak peluru. Mengenai lapisan parkir berbentuk sudut, arah penembak berdasarkan tembak diambil posisi menembak persis di depan anak tangga terakhir, dan posisi ujung laras senjatanya mengarah ke bawah sudut agak di bawah berdasarkan perkenaan proyektil. Berhubungan erat dengan luka tembak masuk pada bagian belakang, dan terdapat tembakan di bagian hidung dengan saluran tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-menurut menembus tulang tengkorak jaringan otak, tulang tengkorak bagian dalam tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir, dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nopriansah Yosua mati seketika. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah plafon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Reinhard Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Reinhard, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup, bersimbah darah di dekat tangga, dan terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban, dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magasin, dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magasin, serta 4 buah serpihan, dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, 1 di sekitar lutut, 1 di meja makan, 1 di bawah tangga, 1 di sebelah kanan, dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Peramareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Depiwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadeat, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada. Bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan
peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana mengutip pendapat Hansekel Suringa, Hongrap Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama, di antara kedua mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf terdakwa Ferdi Sambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum, yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling dianggap dibacakan. Siapa? Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton supir di persidangan ketiga dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan mengawal Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket
raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan, Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling nomor 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian melihat rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saksi kuat, saksi korban Nopriansa, dan tidak dianggap dibacakan. Bahwa ahli berpendapat psikologi forensik adalah terapan ilmu psikologi baik secara keilmuan maupun metode pengukuran yang dapat diterapkan dalam ranah hukum maupun kepentingan hukum bermaksud membuat terang suatu perkara dari sudut pandang psikologi. Ahli berpendapat Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan imajinasi, abstraksi lebih baik, berpikir lebih praktis, motivasi prestasi tinggi, tekun bekerja. Tipe kepribadiannya pada dasarnya adalah individu yang kurang percaya diri sehingga membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang-orang di sekitar melindunginya. Keadaan normal terlihat sebagai figur baik, patuh pada norma, dapat menutupi kekurangan dan masalah-masalahnya terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut, yaitu fakta terdakwa Ferdi Sambo dianggap dibacakan. Bahwa peristiwa tersebut di atas merupakan peristiwa dalam perkara terpisah. Saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Riki Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah. Didukung oleh barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan baik kepada saksi-saksi dan terdakwa serta keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan terjadinya pembunuhan secara berencana. Alat bukti tersebut diantaranya sebagai berikut dianggap dibacakan. Dengan demikian, untuk unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiaritas. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo melakukan 2 tindak pidana yang berbeda, saling berhubungan dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga penuntut umum menggabungkan perkara dalam suatu surat dakwaan demi alasan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana pasal 141 KUHP dan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi melanggar dan pertama primair pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto subsidiar pasal 48 junto pasal 32 dan seterusnya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan pertama primair pasal 49 dengan unsur-unsur. Unsur setiap orang dianggap dibacakan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Penjelasan unsur tersebut dianggap dibacakan, didukung oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo,
saksi Cuputranto, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Dr. Andes Soeno Soekarto yang telah termuat dalam tuntutan ini dan dianggap dibacakan. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuputranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim terhormat, sebelum kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Jaksa penuntut umum terhadap otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. Masih belum diketahui, saudara, berapa tuntutan yang akan diberikan. Akankah jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman maksimal, yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati, atau justru akan memberikan tuntutan hukuman ringan seperti yang terjadi pada sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kemarin untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Seperti diketahui saudara, dua terdakwa tersebut yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dijatuhi tuntutan hukuman oleh jaksa penuntut umum selama 8 tahun penjara. Baik saudara, ini sepertinya adalah jaksa penuntut umum yang sudah hadir dan mulai memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, tim jaksa penuntut umum telah hadir. Kemudian masih menantikan tim kuasa hukum dari Verdi Sambo dan majelis hakim agar persidangan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Seperti diketahui saudara, setelah kemarin Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dijatuhi hukuman yang ringan yakni 8 tahun penjara, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J berharap agar Verdi Sambo hari ini dijatuhi hukuman maksimal. Kemudian, saudara, selain itu, kubu dari keluarga Brigadir J berharap agar jaksa tidak ragu dalam memberikan tuntutan seberat-beratnya. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum pihak keluarga Brigadir J, yakni Martin Lukas Simanjuntak. Ia mengatakan minimal Verdi Sambo dijatuhi tuntutan seumur hidup sebagaimana ancaman dalam pasal yang didakwakan. Diketahui saudara, Brigadir J
menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, yakni di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan ini terjadi diyakini karena Putri Chandrawati yang bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo setelah mendengar cerita dari sang istri yakni Putri Chandrawati langsung merasa marah dan seketika menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam perkara ini, Saudara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo tidak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tapi juga didakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia diduga turut melakukan perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini pada layar kaca, ini adalah situasi terkini dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang nanti akan digunakan untuk sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baik, Saudara, bisa Anda saksikan saat ini Ferdi Sambo sudah berjalan dan mulai memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia tampak mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dengan rompi kejaksaan, dengan masker senada dengan kemejanya, dan rambutnya tampak rapi disisir ke belakang, Saudara. Baik, saat ini Ferdi Sambo sudah berada di depan ruang sidang dan memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa buku hitam yang selama persidangan selalu dibawa oleh Ferdi Sambo. Baik, Saudara, saat ini Ferdi Sambo sudah duduk di kursi terdakwa. Baru saja tampak menjatuhkan mikrofon. Bisa Anda saksikan, Saudara, saat ini tim kuasa hukum Ferdi Sambo juga sudah berada di dalam ruang persidangan. Jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang dan tinggal menunggu majelis hakim untuk memasuki ruang sidang agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan, Saudara, Ferdi Sambo tampak terdiam menanti kehadiran dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang dan agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Ferdi Sambo tampaknya sedang resah begitu ya, Saudara, dengan terus menggerakkan jari-jarinya sambil menanti kehadiran dari majelis hakim agar sidang bisa segera dimulai. Sudah pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, Saudara. Sudah melebihi waktu dari jadwal yang direncanakan. Dan Saudara, hari ini sidang digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kemarin, Saudara, sidang
dengan agenda yang sama juga telah digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dua terdakwa tersebut telah dijatuhi tuntutan hukuman yakni 8 tahun penjara. Hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum dan masih menjadi teka-teki apakah Ferdy Sambo akan dijatuhi hukuman maksimal yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau justru akan dijatuhi tuntutan hukuman ringan seperti yang terjadi pada dua terdakwa yang telah menjalani sidang sebelumnya yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Baik, saudara, hari ini Ferdy Sambo tampil berbeda dengan kacamatanya dan tampak terdiam sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim, saudara. Ini sangat berbeda dengan terdakwa yang kemarin juga menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, saudara. Kemarin Kuat Ma'ruf sebelum sidang dimulai dan sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim sempat berdiskusi terlebih dahulu dengan tim kuasa hukumnya, bahkan juga sempat bercanda begitu ya dengan tim kuasa hukumnya. Begitu juga dengan Ricky Rizal, saudara, kemarin juga sempat berbincang sebentar dengan tim kuasa hukumnya kembali menanti kedatangan dari majelis hakim. Ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang hanya duduk, diam, dan menunggu kedatangan dari majelis hakim tanpa berbincang dan menyapa tim kuasa hukumnya yang juga sudah berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim, saudara, agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Dan saudara, untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini sudah mencapai ke babak akhir karena seluruh terdakwa pembunuhan berencana ini akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada pekan ini. Kemarin sudah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, hari ini Ferdy Sambo, dan besok rencananya persidangan dengan agenda yang sama yakni pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Ini juga akan digelar untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Baradae. Kemarin saudara, sidang pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf telah dilakukan dan keduanya dijatuhi tuntutan hukuman selama 8 tahun penjara. Untuk hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo. Namun masih menjadi misteri begitu saudara berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan. Namun yang perlu diketahui, Ferdy Sambo merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. Pihak dari kuasa hukum keluarga Brigadir J berharap Ferdy Sambo bisa dijatuhi tuntutan hukuman maksimal. Jika tidak bisa dijatuhi tuntutan hukuman mati, maka pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya mengatakan setidaknya Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Baik, Ferdy Sambo tampak melamun, baru saja tampak melihat ke depan dengan tatapan yang kosong, begitu saudara, jelang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Baik saudara, kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim agar persidangan hari ini bisa segera dimulai. Berdiri, majelis masuki ruang sidang.
Baik, saudara, saat ini Majelis Hakim telah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang artinya sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara, langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, hari ini adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saudara penasihat hukum dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan unsur? Tidak keberatan, ya mulia. Tidak keberatan, ya. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, nomor register perkara nomor PDM 242-JKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan kepada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa, dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitera pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum
terhadap terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer, ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Langsung ke unsur saja, saudara jaksa penuntut umum. Kita masuk langsung analisa juridis. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa juridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyakup masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke unsur barang siapa. Unsur barang siapa. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana, tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan. Terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja.
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022, sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, 1 Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Candrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nopriansa Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3 Jakarta Selatan dan langsung parkir di depan rumah kediaman, menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nopriansa.
saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum. Diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan bentuk kesengajaan, offset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Farid dalam buku Hukum Pidana 1 dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku 2. Dan terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan, jabatan, yang mumpuni telah menyadari, mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu akan menghilangkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa Ferdi Sambo,
kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazen, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu karena kalau terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Huta Barat, saksi Kuatmaruf, saudari Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan kalau ada tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita karangan, cerita bohong tersebut yaitu korban Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong, lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat menembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan kepada senjata api milik korban Nopriansah Yosua, keberadaan senjata api milik korban Nopriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer, yang dijawab senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nopriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuatmaruf, saudara Putri Chandrawati, menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nopriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuatmaruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuatmaruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi, melewati pintu dapur, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rijal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur, dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuatmaruf, kemudian meminta saksi Kuatmaruf untuk memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuatmaruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf. Bahwa pada saat Kuatmaruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat
terhempas berada di depan terdakwa Perdisambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan ada apa ini. Dan saat itu juga terdakwa Perdisambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Perdisambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Perdisambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Perdisambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Perdisambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansa Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansa yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer membuat saudara Putri Chandrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi terletaknya korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Perdisambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam menjemput saudari Putri Chandrawati dan membawa keluar dan diantar ke rumah Saguling oleh saksi Ricky Rijal Wibowo. Bahwa keterangan daripada saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Perdisambo tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadal yang berikan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 5. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ajam Romer, ajudan, bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Perdisambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekitar pukul 7.20 WIB hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15 mengantar terdakwa Perdisambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7, mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling. Kemudian terdakwa Perdisambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian, rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Chandrawati, saudara saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan saksi Susi serta korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 346 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 MAH. Dan tidak berapa lama kemudian, sekitar jam 17 WIB, terdakwa Perdisambo bersama-sama saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, Saksa Parhan berangkat untuk main badminton ke Sawangan Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 346, terdakwa Perdisambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 346. Selanjutnya, terdakwa Perdisambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah terjatuh senjata HPHS dan langsung diambil dipungut sendiri oleh terdakwa Perdisambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Ajan Romel bersama saksi Prayogi Iktara dan saksi Parhan telah menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dalam rumah dinas Duren 346. Kemudian saksi Ajan Romer mengecek ke depan rumah, mendengar lagi suara tembakan, lalu saksi Adam Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam, tiba-tiba terdakwa Perdisambo keluar dan berkata, "Ibu,
di dalam, ibu-ibu di dalam. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah, melihat ada saksi Riki Rijal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan, dan melihat saksi Kuat Maruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga. Melihat tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga, dan melihat saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudara Putri Candrawati. Dan membersat kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Candrawati, kemudian keluar dari rumah. Dari keterangan saksi Ramadan, seorang supir ambulans, pada Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 19.20 di rumah Duren 346. Saksi Ahmad Syahrul Ramadan membawa tandu alat bantu eksekusi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju samping tangga depan rumah gudang untuk mengecek keadaan korban, dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli. Dr. Effendi Saragi bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Ahli Alfi Sahari dengan menerangkan, tidak perlu dibacakan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan bahwa ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan mengisyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal 340 KUHP sebagai berstandar deliknya adalah merampas nyawa, dan kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen and witten yang melekat pada asus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja, dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Dalam pasal 340 KUHP menghendaki delik commission yaitu yakni melakukan perbuatan bukan tidak melakukan perbuatan. Pasal 340 KUHP secara delik tidak merumuskan kualifikasi, namun kualifikasi deliknya ada unsur sengaja dan direncanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut di atas, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Iktara Katon, saksi Ahmad Syahrul Ramadan juga bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Alfi Sahari, SHM Hum, serta bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut, tidak perlu dibacakan langsung. Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum.
Udah. AD 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Misalnya, memukul, menendang, kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untung atau ruginya, dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup. Yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUH pidana. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUH pidana ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si petindak. Dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Inti dari pasal ini adalah pembunuhan, pasal 338 KUH pidana. Karenanya kendati hanya pasal 340 KUH pidana yang didakwakan, tetapi ternyata tidak terbukti keadaan dengan rencana terlebih dahulu, maka kepada si petindak tetap diterapkan pasal 338 KUH pidana. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dia akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya? Tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin, ia menimbang-nimbang, berpikir-pikir dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya. Ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol, juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah, jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran, misalnya dia merencanakan membunuh B, ternyata X yang terbunuh karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain, dan juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seseorang lain. Penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Sehubungan dengan pembunuhan berencana ini, mari kita lihat intisari masalah dan putusan yang terdapat di buku Law Report halaman 72, duduk perkara. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971, jam 9 pagi di lingkungan Sakaleng Wanua Doping, terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada, sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tindak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban.
Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa setahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi alias Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Ma'ruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Candrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Candrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdy Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda. Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB, saudari Putri Candrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdy Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdy Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdy Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 dengan mengemukakan perencanaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika.
Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi al-Sograt oleh Sunarto Subrito Sarjana Hukum. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan menggunakan HT memanggil saksi Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo, backup saya kalau Yosua melawan, lalu mengatakan, kamu berani nggak tembak dia? Dalam kurung dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Saksi Riki Rizal Wibowo kemudian menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab, siap Komandan. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Cendrawati dan saudari Putri Cendrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman karena membela saudari Putri Cendrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Cendrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdy Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan sistematis, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah dengan posisi saksi Ricky Rizal Wibowo selaku sopir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping sopir, saudari Putri Cenrawati di tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama saksi Kuat Ma'ruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Putri Cenrawati turun dari mobil. Lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Cenrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 melalui pintu garasi melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa untuk pelaksanaan rencana menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdy Sambo menyusul ke rumah dinas Duren 3 nomor 46, lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melewati pintu dapur, dan saat berada di dalam rumah, terdakwa Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Ma'ruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdy Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur, diikuti oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah ada di dalam rumah bersama-sama dengan terdakwa Ferdy Sambo. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdy Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdy Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdy Sambo, langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdy Sambo sambil memukukan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdy Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu terdakwa Ferdy Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdy Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdy Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saudari Putri Cenrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdy Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Cenrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo.
bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 mengantar terdakwa Ferdy Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka 11 nomor 7 mengambil raket badminton karena akan bermain badminton di Sawan, Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling 3 nomor 29. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian rombongan datang dari Magelang, yakni saudari Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang-Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Susi, serta korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tidak berapa lama kemudian rombongan dari Magelang, yakni saudari Putri Chandrawati, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudiang-Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat menuju kediaman di Jalan Duren 3 nomor 46 menggunakan mobil Lexus Alphard B1 Mah. Dan tidak berapa lama kemudian sekitar lebih kurang jam 17.00 WIB, terdakwa Ferdy Sambo bersama saksi Priyogi dan saksi Farhan berangkat untuk main badminton di Sawan, Depok. Dalam perjalanan setelah melewati kediaman Jalan Duren 3 nomor 46, terdakwa Ferdy Sambo mengarahkan untuk berhenti di kediaman Jalan Duren 3 nomor 46. Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo turun dari mobil dan ketika maju selangkah senjata api AHS terjatuh dan langsung diambil atau dipungut sendiri oleh terdakwa Ferdy Sambo yang saat itu sudah menggunakan sarung tangan warna hitam dan masuk ke rumah melalui garasi samping. Dan saksi Adzan Romer bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton tetap menunggu di jalan dekat mobil. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46. Kemudian saksi Adzan Romer mengecek ke depan rumah dan mendengar lagi suara tembakan. Lalu saksi Adzan Romer masuk ke dalam rumah melewati garasi samping. Tepat di garasi dalam tiba-tiba terdakwa Ferdy Sambo keluar dan berkata, "Ibu, ibu." Di dalam. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah melihat ada saksi Ricky Rizal Wibowo berdiri di depan pinggir kaca kolam ikan dan melihat saksi Kuat Ma'ruf berdiri di depan kaca kolam ikan dekat tangga dan melihat tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat tergeletak dekat tangga dan melihat saksi Richard Eliezer Pudiang-Lumiu berdiri di antara kursi pijat dan pintu kamar saudari Putri Chandrawati. Dan beberapa saat kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam kamar menjemput saudari Putri Chandrawati kemudian keluar dari rumah. Dan keterangan saksi Adzan Romer bersesuaian dengan keterangan dari saksi Ahmad Syahrul Ramadan, seorang supir ambulans pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.20 di rumah Duren 3 nomor 46. Saksi membawa tandu atau alat bantu evakuasi ke dalam rumah melalui pintu samping garasi menuju ke samping tangga di depan gudang untuk mengecek keadaan korban. Dan setelah melakukan pengecekan di nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri, ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam kantong jenazah dan mengangkat kantong jenazah menggunakan tandu menuju ke rumah. Kami ulangi, menuju ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas, yakni saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang-Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, terdakwa Ferdy Sambo, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Syahrul Ramadan, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Beni Ali yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini dianggap dibacakan. Bahwa keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan mengetahui peristiwa tembak menembak merupakan rekayasa dari terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK dan hal tersebut diakui langsung oleh terdakwa Ferdy Sambo di hadapan saksi Beni Ali ketika secara pribadi pernah bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo di Makobrimob setelah kejadian dan mengatakan, "Komandan tega menghancurkan adik-adik, komandan harus bertanggung jawab." Dan terdakwa Ferdy Sambo mengiyakan serta mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah rekayasa dan membuat semuanya menderita. Hal tersebut membuktikan bahwa dari awal terdakwa Ferdy Sambo telah melakukan perencanaan dan untuk lebih sempurnanya perencanaan tersebut
maka semua barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo, salah satunya hasil rekaman CCTV rumah Duren 3 nomor 46, diminta untuk dimusnahkan sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Baikuni Wibowo serta saksi Cuk Putranto yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa keterangan dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, dan saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto merupakan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, menerangkan bahwa saksi Hendra Kurniawan pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Atas perkataan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan akibat dari perbuatannya akan diketahui sehingga menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan pengecekan CCTV komplek dengan tujuan agar tidak dengan mudah diketahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyikapi dengan menelpon saksi Ari Cahya menggunakan handphone saksi Agus Nurpatria dengan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Artinya menyaring atau memfilter atau mendeteksi. Lalu saksi Ari Cahya mengatakan nanti anggotanya atau junior juga yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, "Silakan aja koordinasi." Lalu saksi Hendra Kurniawan menyerahkan kembali handphone ke saksi Agus Nurpatria. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan sekira pukul 15.00 WIB mendapat laporan dari saksi Agus Nurpatria saat berada di TKP rumah Duren 3 mengatakan, "Bang, izin, anak buahnya Acai laporan ke saya, ada sekitar 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya." Kemudian saksi Agus Nurpatria keluar dan menunjukkan 2 CCTV saja yang dicek dan diamankan, yaitu DVR CCTV yang ada di rumah Kasat Reskrim Jakarta Selatan dan DVR CCTV yang berada di pos security komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Cuk Putranto menerima DVR CCTV dari saksi Irfan dan diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan saksi Cuk Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Metro Jakarta Selatan, dan pada tanggal 13 Juli 2022 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, saksi Cuk Putranto saat berada di rumah Duren 3 menghubungi saksi Baikuni Wibowo dan menyerahkan DVR CCTV. Lalu saksi Cuk Putranto menyampaikan pesan terdakwa Ferdi Sambo agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Baikuni Wibowo mengkopi isi rekaman DVR CCTV ke flash disk. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Ridwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Dan saat melihat rekaman CCTV sekitar pukul 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dalam CCTV, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlihat masih hidup dengan kaos berwarna putih di pukul 17.00 WIB waktu CCTV sedang berada di taman. Bahwa terhadap fakta tersebut, saksi Arif Rahman Arifin melaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan dengan laporan bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo tiba di Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut, saksi Hendra Kurniawan mengajak saksi Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman DVR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah Duren 3 nomor 46. Bahkan saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menceritakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut.
lalu mengatakan apabila tersebar maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Arifin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Arifin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdy Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana yang telah mengungkapkan pendapatnya di persidangan sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Api Sahari yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap dalam surat tuntutan ini. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan dan kedua dengan perencanaan.
Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SPFM, ahli forensik dan mediko-legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko-legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulan sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar, 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri, 4. Di bagian puncak bahu kanan, 5. Di bagian dada sisi kanan, 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan, 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung, 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam, 3. Di bagian leher sisi kanan, 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar, 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan, dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit luka di kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R/32/2-SK-H/7 tertanggal 14 Juli 2022. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Barang bukti tersebut yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1176/Pet/2022/PN Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita Pengadilan Negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang-Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat dari Wirjono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian
dengan penjelasan dalam tanda kutip. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, menurut kami unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Lanjutkan. Unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa setelah kami jaksa penuntut umum mengurangkan pasal 338 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja, dihubungkan dengan fakta yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MM. MH. Jadi saya ralat terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH. Bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendakinya oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338 KUHP segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak dengan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata itu dapat diliputi oleh offset. Artinya unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Dikatakan demikian, tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini telah disebut pembunuhan. Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau penghilangan nyawa seseorang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara tidak langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang membantu perbuatan tersebut. Mereka semua pelaku dalam suatu tindak pidana. 628 kami anggap dibacakan langsung ke 630. Bahwa pengertian merampas nyawa orang lain tersebut di atas terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan ahli yang diajukan di persidangan terbuka untuk umum sehingga menjadi fakta hukum dan membentuk rangkaian peristiwa yang merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, yaitu satu saksi Ricky Rijal Wibowo dan selanjutnya ada terlampir dalam berkas perkara. Dianggap sudah dibacakan, lanjut langsung kami ke fakta hukum. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH tersebut di atas jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdy Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli
dini hari menerima telepon dari saudari Putri Chandrawati dengan menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian pada hari yang sama, Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling 329, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudari Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat itu Putri dan Chandrawati tiba dari Magelang sekira pukul 15.40 WIB. Kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT memanggil saksi Riki Rijal Wibowo untuk naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan niatnya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dengan mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam hal ini korban Nopriansah Yosua Huta Barat, bahwa meski tujuan perkataan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan dengan perkataan kamu berani tembak dia, dalam hal ini korban Yosua, kepada saksi Riki Rijal Wibowo merupakan kehendak terdakwa Ferdi Sambo dan mengetahui tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa, dan yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Meskipun saksi Riki Rijal menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana, sehingga untuk mencapai tujuannya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rijal agar memanggil saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saat itu saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah mengetahui tujuan terdakwa Ferdi Sambo, tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat. Dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, untuk apa Bang? Dan saksi Riki Rijal Wibowo menjawab enggak tahu. Atas penyampaiannya tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo, dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang, dan dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa di Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan tenang dan sadar menyampaikan maksud niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Yosua? Dijawab, siap komandan. Penyampaian terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer merupakan kehendak terdakwa Ferdi Sambo dan menghendaki tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang hendak terdakwa Ferdi Sambo hilangkan ialah nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Tindakan tersebut sebagaimana pendapat Dr. Randus F.A. Lamintang SH dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa halaman 31 sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa kemudian memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer dengan tujuan menambahkan peluru ke dalam magazen untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menerima 1 kotak peluru dan menambahkan peluru hingga penuh ke dalam magazennya, lalu dipasangkan di senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian menentukan lokasi pelaksanaannya, mengatakan lokasinya ada di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan lagi berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian mengatakan nanti kami semua, dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal, korban Nopriansah Yosua,
saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati, terdakwa Ferdi Sambo ke Duren 3. Kemudian mengatakan, kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Skenario, cerita, karangan, cerita bohong tersebut, yakni Nopriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudara Putri Chandrawati. Saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu respon dan Nopriansah Yosua menembak saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak balik ke korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu aman karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela diri. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak dan terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nopriansah Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik Nopriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer. Yang dijawab senjata api milik korban Nopriansah Huta Barat ada di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan saksi Rizky Rijal Wibowo dalam mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata api milik korban Nopriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa. Tujuannya agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan yang disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 346 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1MA dengan posisi saksi Ricky Rijal Wibowo supir, korban Nopriansah duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati duduk di kursi tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Dan sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Chandrawati turun dari dalam mobil. Lalu saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 346 melalui pintu garasi melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama-sama dengan saksi Ricky Rijal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur. Pada saat di dalam rumah, terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf, kemudian meminta saksi Kuat Maruf memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo, korban Nopriansah Yosua, sehingga tanpa berpikir lagi, saksi Kuat Maruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan korban Nopriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf. Bahwa pada saat saksi Kuat Maruf dan memanggil saksi Ricky Rijal dan korban Nopriansah Huta Barat, saksi Richard Eliezer yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam rumah diikuti saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saat korban Nopriansah Yosua mendekat, terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nopriansah dan menyuruh berlutut hingga korban Nopriansah terhempas di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan mengatakan, "Ada apa ini?" Saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer dengan berkata, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, woi kau tembak." Perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut merupakan kehendak agar nyawa korban Nopriansah Huta Barat dirampas mati. Saksi Richard Eliezer Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh
tertelungkup sambil mengerang kesakitan, dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Matinya korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan wujud perbuatan terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo untuk menghilangkan jejak membuat menciptakan situasi seolah-olah terjadi tembak-menembak dengan cara terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi. Kemudian senjata yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo. Lalu senjata api tersebut diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Richard Eliezer, saudara Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali ke dalam untuk menjemput saksi Putri Candrawati dan membawa keluar dan dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa peristiwa tersebut di atas sejalan dengan pandangan ahli hukum pidana Dr. Alpi Sahari SH M.Hum dan ahli kriminologi sebagai dianggap dibacakan. Ahli menyatakan dalam hukum pidana perlu ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUHP sebagai bestandel deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualitis dengan hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUHP. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUHP dan 340 harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang mendekat pada astus reusnya secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pendapat ahli tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut dianggap dibacakan. Langsung ke fakta. Fakta tersebut merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA merupakan ahli kriminal posisi penembak persis di depan anak tangga terakhir dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengemukakan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembak ke arah tubuh korban Nopriansah sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak, masuk pada bagian jarak otak masuk ke tulang tengkorak, bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban Nopriansah Yosua mati seketika. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebanyak 12 butir, sehingga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api Glock berkapasitas 17 butir dan senjata api Glock
17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacetan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah plafon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Renhat Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Renhat, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat 1 lubang tembakan di tubuh korban dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magazen dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magazen serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, 1 di sekitar lutut, 1 di meja makan, 1 di bawah tangga, 1 di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Peramareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Depiwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadeat, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut Sidang perkara nomor menjelaskan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada. Bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan. Dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan. Yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan, merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur
menggali kebenaran mereka material yang melakukan, dari perkara ini dengan yang memberikan menyuruh kesempatan melakukan, yang seluas-luasnya, dan yang turut baik serta kepada jaksa melakukan penuntut umum perbuatan. untuk Profesor Dr. mengungkap Wiryono Projo fakta-fakta hukum Dikoro melalui alat bukti dalam di bukunya yang persidangan. berjudul Di Atas Hukum Pidana Untuk itu, mengutip kami pendapat penuntut umum Hansekel hanya dapat Suringa mendoakan Hongrap kiranya Belanda Allah mengemukakan dua syarat membimbing, bagi adanya turut membaca melakukan yakin tindak dan pidana, majelis hakim yaitu ke satu, dalam mengambil kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama. Di antara kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan penasihat hukum adalah perbuatan. sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli didukung dengan alat bukti surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, dan tidak ada sesuatu keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, Matius 5 keterangan ayat saksi Kuat Maru, kamu telah mendengar yang difirmankan keterangan nenek moyang kita, terdakwa Ferdi Sambo, membunuh harus dihukum. Kepada bahwa penuntut sidang, keterangan kami saksi tak lupa menyampaikan Ricky penghargaan Richard dan Wibowo, terima kasih saksi Richard yang telah Eliezer mengikuti Pudium Lumiu, persidangan saksi Kuat yang Maru terbuka terdakwa Ferdi Sambo untuk yang umum, terungkap di hadapan untuk persidangan dipertimbangkan oleh dan insan merupakan pers fakta hukum telah yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling dianggap dibacakan sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah bahwa mantan hakim agung fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Ana Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton Supir di persidangan ketiga dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling nomor 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian melihat rombongan datang. Rombongan dari Magelang yakni saudara Putri Candrawati, saksi kuat, saksi korban Nopriansa, dan tidak dianggap dibacakan tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidi pasal 48 ayat 1 bahwa pasal 32 ayat bahwa ahli berpendapat psikologi forensik adalah terapan ilmu psikologi baik secara keilmuan maupun metode pengukuran yang dapat diterapkan dalam ranah hukum maupun kepentingan hukum bermaksud membuat terang suatu perkara dari sudut pandang psikologi. Ahli berpendapat Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan imajinasi, abstraksi lebih baik, berpikir lebih praktis, motivasi prestasi tinggi, tekun bekerja. Tipe kepribadiannya pada dasarnya adalah individu yang kurang percaya diri sehingga membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang-orang di sekitar melindunginya. Keadaan normal terlihat sebagai figur baik, patuh pada norma, dapat menutupi kekurangan dan masalah-masalahnya terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut, yaitu fakta terdakwa Ferdi Sambo dianggap dibacakan. Terdakwa Ferdi Sambo
maka terlebih dahulu kami akan bahwa peristiwa tersebut di atas merupakan peristiwa secara bersama-sama dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dituntut dalam perkara terpisah. Saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Ricky Rijal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah. Didukung oleh barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan baik kepada saksi-saksi dan terdakwa serta keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan terjadinya pembunuhan secara berencana. Alat bukti tersebut diantaranya sebagai berikut dianggap dibacakan. Dengan demikian, untuk unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian di atas, uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiaritas. Atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdy Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo melakukan 2 tindak pidana yang berbeda, saling berhubungan dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga penuntut umum menggabungkan perkara dalam suatu surat dakwaan demi alasan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana pasal 141 KUHP, dan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi melanggar dan pertama primail pasal 9 pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto subsidiar pasal 48 junto pasal 32 dan seterusnya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum berbentuk unsur kedua dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan pertama primair pasal 49 dengan unsur-unsur. Unsur setiap orang dianggap dibacakan, unsur dengan sengaja, unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Penjelasan unsur tersebut dianggap dibacakan, didukung oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fu, saksi Dr. Andes Seno Soekarto yang telah termuat dalam tuntutan ini dan dianggap dibacakan. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jin Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan. unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. MOR diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum. Bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang kami hormati. Bahwa benar Berdasarkan pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH, MH, SH, SIK, MH bersama-sama saksi Richard Eliezer Budian Lumiu, saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Persambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdi Sambo bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Ferdi Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdi Sambo sehingga terdakwa Ferdi Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49 junto pasal 55, maka terdakwa Ferdi Sambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 junto pasal 55. Bahwa oleh karena terdakwa Ferdi Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUHP
kepada terdakwa Perdisambo dibebankan pula biaya perkara, bahwa terdakwa Perdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Perdisambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Perdisambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa Sebelum korban kami Nofriansah Yosua. sampai Mendengar berbicara jawaban tentang saksi Rizal terdakwa, Wibowo perkenankanlah tersebut, kami terdakwa mengemukakan Perdisambo hal-hal yang kami merasa jadikan tidak puas pertimbangan jika melakukan kehendaknya untuk menghilangkan tuntutan nyawa pidana, korban Nofriansah yaitu Yosua hal-hal tidak yang terlaksana. memberatkan. Sehingga untuk mencapai tujuannya, Perbuatan terdakwa terdakwa mengakibatkan Perdisambo hilangnya menyampaikan nyawa korban meminta Nofriansah kepada saksi Yosua Ricky Huta Barat Lumiu dan luka saat itu dan saksi duka Ricky yang Wibowo mendalam yang bagi sudah keluarganya. mengetahui Terdakwa maksud tujuan berbelit terdakwa Perdisambo dan tanpa tidak mengakui berpikir perbuatannya dan memberikan langsung keterangan menemui di saksi persidangan. Rizal Eliezer Pudium Lumiu Akibat lalu perbuatan menyampaikan terdakwa bahwa menimbulkan saksi Rizal keresahan Eliezer Pudium dan dipanggil kegaduhan oleh yang terdakwa meluas di Perdisambo masyarakat. dengan perkataan Perbuatan satu, terdakwa dipanggil tidak Bapak sepantasnya Prasetyo, dilakukan dalam memberi kedudukannya pernyataan. sebagai Lalu aparatur saksi penegak bertanya, hukum "Untuk dan apa, Bang?" petinggi Polri. Saksi Ricky Rico menjawab, "Nggak Perbuatan tahu." terdakwa Atas telah mencoreng penyampaian institusi tersebut, Polri saksi Ricky, di mata saksi masyarakat Eliezer Indonesia Pudium dan dunia Lumiu, internasional. terdakwa Perdisambo telah Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Perdisambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdisambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Perdisambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Budi Irmawan SH.MH. Demikian. Dan menambahkan peluru ke dalam magazen lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian terdakwa Perdisambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Saudara sudah karena kalau mendengar terdakwa Perdisambo, tuntutan dari penuntut umum, SH, silahkan SIH, berkonsultasi MH dengan yang penasihat menuduh hukum saudara. menembak tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian terdakwa Perdisambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya, terdakwa Perdisambo menjelaskan lagi berulang-ulang tentang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Perdisambo. Kemudian mengatakan nanti semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudium Sudah berkonsultasi? saksi Ricky Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Kemudian penasihat hukum. kalau ada tanya, Baik, jawab ya. saja. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Skenario, cerita Kami karangan, cerita bohong minta diberikan tersebut, waktu yaitu untuk korban menyampaikan Nofriansah Yosua Barat pledoi melecehkan pribadi saudari Putri Candrawasih. dari terdakwa Saudari maupun Putri pledoi dari Candrawasih penasihat hukum. teriak minta tolong, Oke. lalu saksi Kami Richard berikan Eliezer waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk
Kuat Ma'ruf dan karena membela saudari Putri Chandrawati dan membela Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Yosua kepada saksi Richard Eliezer yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus Untuk bukti sekalian. Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktian. Ya, waktu 1 minggu, saudara penuntut umum, kita mulai jam 9 tepat bisa penuntut umum? Insyaallah. Hari Selasa, saudara penasihat hukumnya, kita mulai Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat kita mulai sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti. Begitu terdakwa ya. Selanjutnya terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Sesampainya di Rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati turun dari mobil, lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 Pak Anan melalui pintu garasi, melewati pintu dapur. Sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rizal tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Ferdi Sambo datang lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi, melalui pintu dapur. Dan saat di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf. Ada komentar. Sehingga Pak Sambo selalu tuntutan saksi Kuat Ma'ruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rizal dan korban Nofriansah Yosua yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo. Sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan paling depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa pada saat Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Saat itu terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan mengatakan, "Kokang senjatamu." Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan maksud seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa dalam perkara ini, saudara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana
Kelima terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus untuk terdakwa Ferdy Sambo tidak hanya didakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tapi juga didakwa dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia diduga turut melakukan perintangan penyidikan dengan menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Baik saudara, seperti yang bisa Anda saksikan saat ini pada layar kaca, ini adalah situasi terkini dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang nanti akan digunakan untuk sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baik saudara, bisa Anda saksikan saat ini Ferdy Sambo sudah berjalan dan mulai memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia tampak mengenakan pakaian kemeja berwarna putih dengan rompi kejaksaan, dengan masker senada dengan kemejanya, dan rambutnya tampak rapi disisir ke belakang, saudara. Baik, saat ini Ferdy Sambo sudah berada di depan ruang sidang dan memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa buku hitam yang selama persidangan selalu dibawa oleh Ferdy Sambo. Baik saudara, saat ini Ferdy Sambo sudah duduk di kursi terdakwa. Saja tampak menjatuhkan mikrofon. Bisa Anda saksikan saudara, saat ini tim kuasa hukum Ferdy Sambo juga sudah berada di dalam ruang persidangan. Jaksa penuntut umum juga sudah berada di dalam ruang sidang dan tinggal menunggu majelis hakim untuk memasuki ruang sidang agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo bisa segera dimulai. Bisa Anda saksikan saudara, Ferdy Sambo tampak terdiam menanti kehadiran dari majelis hakim untuk memasuki ruang sidang dan agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Ferdy Sambo tampaknya sedang resah begitu ya saudara, dengan terus menggerakkan jari-jarinya sambil menanti kehadiran dari majelis hakim agar sidang bisa segera dimulai. Sudah pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, saudara. Sudah melebihi waktu dari jadwal yang direncanakan. Dan saudara, hari ini sidang digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kemarin saudara, sidang dengan agenda yang sama juga telah digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dua terdakwa tersebut telah dijatuhi tuntutan hukuman yakni 8 tahun penjara. Hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum dan masih menjadi teka-teki apakah Ferdy Sambo akan dijatuhi hukuman maksimal yakni hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau justru akan dijatuhi tuntutan hukuman ringan seperti yang terjadi pada dua terdakwa yang telah menjalani sidang sebelumnya yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Baik saudara, hari ini Ferdy Sambo tampil berbeda dengan kacamatanya. Dengan kesimpulan
bahwa barang bukti yang telah disita tampak di pengadilan terdiam tersebut merupakan barang bukti sambil yang merupakan menunggu kedatangan dari majelis hakim, saudara. Ini sangat berbeda dengan terdakwa yang kemarin juga menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, saudara. Kemarin Kuat Ma'ruf sebelum sidang dimulai dan sambil menunggu kedatangan dari majelis hakim sempat berdiskusi terlebih dahulu dengan tim kuasa hukumnya, bahkan juga sempat bercanda begitu ya dengan tim kuasa hukumnya. Begitu juga dengan Ricky Rizal, saudara, kemarin juga sempat berbincang sebentar dengan tim kuasa hukumnya sembari menanti kedatangan dari majelis hakim. Ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang hanya duduk diam dan menunggu kedatangan dari majelis hakim tanpa berbincang dan menyapa tim kuasa hukumnya yang juga sudah berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim, saudara, agar sidang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa segera dimulai. Keterangan saksi Ajam Romel, saksi Prayogi Itara, Pikaton, saksi Ahmad Syarul Ramadan, dan juga saudara, dengan pendapat ahli Dr. Alpi Sahari, untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini sudah mencapai ke babak akhir karena seluruh terdakwa pembunuhan berencana ini akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada pekan ini. Kemarin sudah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, hari ini Ferdy Sambo, dan besok rencananya persidangan dengan agenda yang sama, yakni pembacaan tuntutan terhadap terdakwa. Ini juga akan digelar untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Baradae. Kemarin, saudara, sidang pembacaan tuntutan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf telah dilakukan dan keduanya dijatuhi tuntutan hukuman selama 8 tahun penjara. Untuk hari ini masih belum diketahui berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ferdy Sambo. Namun masih menjadi misteri begitu, saudara, berapa tuntutan hukuman yang akan diberikan. Namun yang perlu diketahui, Ferdy Sambo merupakan otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. Pihak dari kuasa hukum keluarga Brigadir J berharap Ferdy Sambo bisa dijatuhi tuntutan hukuman maksimal. Jika tidak bisa dijatuhi tuntutan hukuman mati, maka pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya mengatakan setidaknya Ferdy Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Baik. Ferdy Sambo tampak melamun, baru saja tampak melihat ke depan dengan tatapan yang kosong begitu, saudara. Jelang pembacaan tuntutan terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Baik, saudara. Misalnya, memukul, kami masih menantikan kehadiran dari majelis hakim agar persidangan hari ini bisa segera dimulai. Atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, untung atau rugi. Baik, saudara, saat ini majelis hakim telah memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang artinya sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan segera dimulai. Mari kita saksikan bersama-sama, saudara, langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pasal 338 KUHP hari tindak ini pidana material yang berarti harus adalah agendanya pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu dengan akibat Saudara penasihat hukum jawabnya dipecahkan melalui ajaran dan saudara terdakwa, apakah keberatan seandainya jaksa tidak membacakan surat dakwaan kembali, tidak membacakan saksi, serta langsung membacakan dari pasal ini adalah pembunuhan. Pasal 338 KUHP pidana. Karena kendati hanya pasal 340 KUHP pidana yang didakwakan,
tetapi ternyata tidak Terima kasih terbukti majelis keadaan atas kesempatan dengan yang diberikan. rencana terlebih dahulu, maka kepada si petindak tetap diterapkan pasal 338 KUH pidana. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan Kejaksaan menimbang dan kemudian Kejaksaan Negeri menentukan Jakarta waktu, Selatan tempat, cara, atau demi alat keadilan yang dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara nomor PDM 242-10-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik, hidayah dan ridhonya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan pada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan majelis hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara Panitera Pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer ke-1, primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto
Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis. Saksi Riki Rizal Wibowo, Langsung ke unsur saja, Saudara Richard Joseph. Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, Kita masuk langsung analisa juridis. keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri. Sebelum masuk dalam pembahasan analisa juridis terhadap perkara terdakwa Ferdi Sambo, maka terlebih dahulu kami akan mengulas teori-teori pertanggungjawaban. Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan yang ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah yang pertanggungjawabkan. Langsung kami masuk ke dan berencana akan pulang unsur ke Jakarta barang pada siapa. pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa. Unsur barang siapa. Dan pada hari Jumat Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana atau delik. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, delik memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, Master Hukum. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan sadar atau waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak catat mental jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutannya sebagai yang dimaksud buku 1 bab 3 KUHP tindak pidana, tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Ferdi Sambo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan tuntutan, terdakwa Ferdi Sambo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan, dan selama menjalani persidangan terdakwa Ferdi Sambo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur kedua, dengan sengaja. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, di mana dalam rumusan salah satu unsur pasal 340 KUHP ada unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja membuat unsur subjektif atau unsur objektif sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Secara umum, Zainal Abidin Pare dalam buku hukum pidana 1 halaman 246 menjelaskan, unsur dengan sengaja artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal 30 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang berbentuk
dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahkan secara umum, sarjana hukum telah menerima 3 bentuk sengaja, yaitu 1. Sengaja sebagai niat, 2. Sengaja sebagai insaf akan kepastian, dan 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Bahwa selain itu dikenal dalam 3 corak atau tindakan maksud sengaja, yaitu dengan sengaja sebagai maksud, yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan, yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dari 3 corak atau tingkatan maksud sengaja tersebut di atas dapat menyimpulkan maksud sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, di mana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya, atau niat, kehendak, maksud, tujuan daripada pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, baik sebagaimana maksud atau sebagai sadar kepastian atau sadar kemungkinan. Menurut Anwar, hukum pidana bagian buku 3 halaman 89 mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus memiliki tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Saudari Putri Cenrawati dan Saudari Putri Cenrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan setelah timbulnya niat orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang. Selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu, telah diberi nama dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP, sedangkan mor diatur dalam pasal 340 KUHP. Kami langsung kepada fakta hukum, bahwa dari pengertian dengan sengaja tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang barang bukti petunjuk surah ahli yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang bersumber dari keterangan antara lain sebagai berikut. Saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2002, kemudian saksi turun ke lantai 1, mengamankan senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata laras panjang Steyr AG yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribrata Putra Sambo untuk diamankan. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 10 WIB, saksi melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, 1 Lexus nomor Pol B1MA dengan penumpang saksi Kuat Maruf sebagai supir, Richard Eliezer di sebelah kiri supir, saudara Putri Chandrawati duduk di tengah, dan di kursi bagian kanan duduk saksi Susi, dan mobil kedua, mobil Lexus nomor polisi L197 ZX dengan penumpang saksi sebagai supir dan korban Nofriansah Huta Barat duduk di sebelah kiri. Bahwa benar sekitar jam 16 rombongan tiba di rumah di Jalan Saguling nomor 3 Jakarta Selatan dan langsung parkir di depan rumah kediaman menunggu di dalam kediaman bersama-sama dengan korban, menunggu di depan kediaman bersama-sama dengan korban Nofriansah, saksi Richard Eliezer Pudium, saksi Damson, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer, saksi Kuat, dan 2 orang patwal. Saksi yaitu saksi nggak perlu kami bacakan ya, tapi saksi saya yang mendukung keterangan dengan sengaja yaitu saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Langsung ke bagian penjelasan, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Ferdy Sambo tersebut di atas diberikan di depan persidangan yang merupakan fakta hukum, diperoleh dari saksi Ricky Rijal Wibowo,
saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuatmaruf, terdakwa Ferdi Sambo jelas dan tegas bahwa terdakwa Ferdi Sambo pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati yang menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terdakwa Ferdi Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian tanggal 8 Juli sekitar pukul 15.24 WIB di rumah Saguling, terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Chandrawati dari Magelang. Dan saat saudara Putri Chandrawati tiba di Magelang sekitar pukul 15.40, kemudian menceritakan peristiwa di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saudara Putri Chandrawati akan mengklarifikasi pada malam hari. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menggunakan HT untuk memanggil saksi Ricky Rijal naik ke lantai 3. Dan saat bertemu, terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Ricky Rijal, kamu backup saya kalau Yosua melawan. Lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya. Penyampaian tersebut merupakan maksud atau dolus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa Ferdi Sambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua. Mendengar jawaban saksi Rijal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuannya, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan, meminta kepada saksi Ricky Pudium Lumiu, dan saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang, langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudium dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja cat. Lalu saksi bertanya, untuk apa Bang? Saksi Ricky Rijal menjawab, nggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudium menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3, dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Dijawab oleh saksi Richard Eliezer, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan kehendaknya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya, niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup nggak tembak Joshua? Dijawab dengan siap komandan. Menjawab terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, ini pun disampaikan secara tenang dan sadar merupakan maksud dolus directus yang memang bertujuan menimbulkan akibat dilarang. Dalam hal ini menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo baik kepada saksi Ricky Rijal Wibowo maupun kepada saksi Richard Eliezer merupakan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM. Diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak, maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuatmaruf, saudara Putri Chandrawati menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang Richard. Yang keterangannya lengkap dalam tuntutan ini dianggap dibacakan. Bahwa keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan mengetahui peristiwa tembak menembak merupakan rekayasa dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK, dan hal tersebut diakui langsung oleh terdakwa Ferdi Sambo di hadapan saksi Beni Ali ketika secara pribadi pernah bertemu dengan Mario Ferdi Sambo di Makobrimob setelah kejadian dan mengatakan komandan tega menghancurkan adik-adik, komandan harus bertanggung jawab, dan terdakwa Ferdi Sambo mengiyakan serta mengatakan bahwa kejadian tersebut adalah rekayasa
dan Adiasa. membuat semuanya menderita. Kami tanyakan Hal dulu tersebut identitas saudara ya. membuktikan bahwa dari awal terdakwa Ferdi Sambo Iputu telah Edi melakukan Gita perencanaan Perdana ya. lebih sempurnanya perencanaan Lahir di Gianyar 10 maka April semua barang 1996, bukti yang laki-laki, berhubungan beramat dengan di Komplek perbuatan Polri Ferdi Sambo, Ciracas, salah satunya hasil Blok G8, rekaman RT 8 rumah RW duren 4, 3 nomor 46 diminta Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. sebagaimana fakta hukumnya Betul ya? dikemukakan oleh Agama Saksi Hindu, Hendra Kurniawan, Saksi Arif pekerjaan Rahman, dan Saksi anggota Beni Polri. Bowo, serta Saksi Cuk Putranto yang keterangan Berikut Mario Herlambang Santoso. Lahir di Jakarta 10 April 1987. Laki-laki beramat di Jalan Tanjung nomor 36, RT 8 RW 5, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. bahwa Saksi Hendra Kurniawan pada tanggal 9 Juli 2022 Agung Pratama Marta. 7.30 WIB ditelepon Lahir di Batu Raja 3 Juli 1996. untuk pemeriksaan sensasi oleh penyidik Laki-laki beramat di Komplek Polri Ciracas, RT 8 RW 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ini sama-sama semuanya di Komplek Polri ya. telah terpikirkan akibat dari perbuatannya akan diketahui sehingga Tidak sama. Saksi Hendra Kurniawan untuk melakukan Saudara? CCTV komplek dengan Enggak, tujuan butuh. agar tidak dengan mudah Saudara? diketahui bahwa dialah Ah. pembunuhnya. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan menyikapi dengan menelpon Saksi Ari Cahya menggunakan handphone Saksi Agus Nurpatria dengan Enggak, ini saya kira tadi karena Komplek Polri, ini Ciracas yang sudah dua sama-sama di Komplek Polri, enggak ya? Cuma tempatnya aja Ciracas. artinya menyaring atau memfilter atau mendeteksi. Lalu Saksi Ari Cahya mengatakan nanti anggotanya atau junior juga yang melakukan Anggota Polri ya, tadi sudah ya. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan menjawab, silakan aja koordinasi. Mike Lalu Saksi Mi Hendra Kurniawan Isali. menyerahkan kembali handphone ke Saksi Agus Lahir di Nurpatria. Palembang 14 Mei 2000, laki-laki, alamat di Komplek Polri Ciracas, RT 8 RW 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Izin, anak buahnya Aceh laporan ke saya, ada sekitar 20 siswa. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri ya. Oke, jangan semuanya. Kemudian Saksi Agus Nurpatria keluar dan menunjukkan 2 CCTV saja yang dicek dan diamankan. Raditya Adiasa, Yang ada di rumah Kasat lahir di Jakarta 21 Juni 1989, laki-laki beralamat di Jalan Penggalang 1, nomor 6, RT 1 RW 8, Kelurahan Bojong Raya, Bojong Rawa Lumbu, Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 terdakwa Ferdi Sambo Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres. Pekerjaan karyawan swasta. Apa ini? Pada tanggal Saudara? 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Metro Jakarta Selatan dan pada Iya, tanggal apa? 13 Juli 2022 dini hari sekira pukul Travel. 02.00 WIB Saksi Cuk Putranto Cik. saat berada di rumah duren 3 Baik, menghubungi kami tanyakan kepada para saksi dan ya, menyerahkan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ini. menyampaikan Kenal dengan terdakwa-terdakwa? Sambo agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV. Kenal yang mulia. Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Rekaman DVR CCTV. Siap, tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian sekira pukul Sebagai saksi diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Yang beragama Islam silakan berdiri terlebih dahulu. Saksi Cuk Putranto dan Saksi Riwan Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop di teras rumah Saksi Riwan Soplanit. Dan saat melihat rekaman CCTV sekitar pukul 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dalam CCTV korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlihat masih hidup dengan kaos berwarna putih di pukul 17.00 WIB waktu CCTV sedang berada di taman. Bahwa terhadap fakta tersebut, Saksi Arif Rahman Arifin melaporkan kepada Saksi Hendra Kurniawan dengan laporan bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo Silakan berdiri. tiba di duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut, Saksi Hendra Kurniawan mengajak Saksi Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman di PR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah duren 3 nomor 46. Bahkan Saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu Saksi Hendra Kurniawan meminta Saksi Arif Rahman Arifin untuk menceritakan
kepada terdakwa Ferdy Sambo. Lalu terdakwa Ferdy Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut. Lalu mengatakan apabila tersebar maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah para saksi ini akan didengar satu persatu atau sekaligus? Menyampaikan perintah terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Izin yang mulia, untuk mempersingkat waktu, kami penasihat hukum memeriksa kalau bisa sekaligus semua yang mulia. Sekaligus ya, sekaligus semua. Dari penuntut umum minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun kami tidak keberatan. Tidak berkeberatan. Baik. Akhirnya video bagaimana pada persidangan yang lalu, kami berikan porsi yang lebih banyak untuk bertanya kepada penasihat hukum terdakwa, begitu ya. Silakan ajukan pertanyaan kepada saksi ada yang saudara ajukan. Dari saksi Baikunibo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Haripin merusak laptop. Izin yang mulia, kita mulai. Ya. Untuk saksi-saksi akan kita mulai, nanti satu persatu akan saya tanya ya. Nanti jawab apa adanya sesuai dengan pengetahuan apa yang dialami dan dirasakan oleh saksi-saksi. Untuk saksi Putu, ya. Anda anggota polisi ya? Betul, anggota polisi. Sejak tahun berapa Anda masuk menjadi polisi? Saya sejak tahun 2014. 2014. Pada saat kejadian di tanggal 8 Juli 2022, saat itu saudara saksi Putu bertugas sebagai apa? Saya bertugas sebagai ADC atau ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Sebagai ADC atau ajudan Bapak Hendra Kurniawan. Betul. Ya, pada saat tanggal 8 Juli itu, saudara saksi di sore hari ya, di sekitar jam 4 sore, itu saudara saksi berada di mana? Sekitar jam 4 itu masih akan bertolak ke kolam pancing. Agak bertolak ke kolam pancing. Akan bertolak ke kolam pancing yang berada di PIK. Di PIK. Pada saat itu saudara saksi bersama siapa saja? Saya bersama Bapak Hendra Kurniawan dan saudara Mika. Bersama saudara Mika. Betul. Saudara Mika, untuk saudara Mika polisi juga? Ya betul Pak. Masuk menjadi anggota polisi dari tahun berapa? Di tahun 2019. 2019? Ya betul. Pada tanggal 8 Juli 2022, itu saudara Mika, saksi Mika bertugas sebagai apa? Sebagai drivernya Bapak Hendra Kurniawan. Bapak Hendra Kurniawan? Betul. Jadi pada saat sekitar jam 4 sore, jam 5 sore, tanggal 8 Juli itu, saudara Mika bersama dengan saudara Putu dan Pak Hendra di kolam pemancingan di PIK Pak. Kolam pemancingan di PIK? Ya betul. Ya. Untuk saudara Putu, kemudian pada tanggal 8 Juli itu selesai mancing jam berapa? Pada tanggal 8 itu kami bertolak dari kolam pancing sekitar pukul 5 Pak. Pukul 5? Pukul 5 sore. Acara pemancingan sudah selesai? Belum. Pemancingan itu biasanya selesai jam 9. Jam 9 biasanya selesai jam 9. Jadi belum selesai ya? Belum selesai. Itu kenapa tiba-tiba berhenti? Diperintahkan Bapak untuk segera kembali ke kantor buru-buru, tapi tidak tahu mau ngapain. Mau ngapain? Habis itu di jalan sampai di kantor atau kemana? Enggak, ternyata langsung ke Duren 3. Duren 3? Perumahan Duren 3, betul. Di Duren 3, di tanggal 8 Juli itu ya? Betul. Di Duren 3 saudara Putu itu berada di mana? Saya itu berada di Gapura, dekat lapangan basket. Itu jam berapa nyampenya? Saya sampai itu pukul 8 malam. 8 malam? Betul. 8 malam kurang atau jam 7? Sekitar jam 7, jam 8, setengah 8 itu, malam waktu itu. Karena perjalanan itu macet waktu itu Pak. Macet hari Jumat. Ya. Di Duren 3 sampai jam berapa saudara saksi? Sekitar gak lama, 1 jaman, 1 jam, 1,5 jam mungkin. 1,5 jam. Terus kemana? Kami langsung ke ruang ke Provos, gedung Provos. Ke gedung Provos. Betul. Itu bersama siapa berangkatnya? Saya bersama saudara Mika.
berdua doang atau Dengan- terdakwa Hendra ada di situ juga? Ada di situ juga. Bersama-sama berangkatnya? Bersama-sama Di berangkat. tanggal 8 ya? Di tanggal 8. Di tanggal 8. Nyampe di kantor Provos itu jam? Sekitar pukul 9, sekitar pukul 9. Iya. Di kantor Provos itu berapa lama saudara Putu? Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Waktu di kantor Provos pertama nggak lama, di lantai 3, lalu ke bawah bersama Pak Beni Ali, katanya dipanggil Kapolri. Saudara Putu mendampingi terdakwa Hendra ke kantor Kapolri? Betul, mendampingi ke gedung utama di Kapolri. Naik apa? Waktu itu jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki. Oh, nggak pakai mobil? Beliau memang biasa kalau sifatnya urgent pasti cepat jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Jalan kaki. Saudara Mika pada saat Jam berapa tadi? Namun bisa juga tindakan tersebut merupakan Jam berapa tadi? jam selesai dari ini di kantor Provos 1,5 jam ya di kantor tadi ya? Betul. Jam berapa tadi? Sekitar jam 9, setengah 10. Setengah 9. Dari Duren 3 jam 8 malam ya? Dari Duren 3 sekitar jam 8 malam. Kemudian ke Provos tadi jam? Sampai Provos itu setengah 9, jam 9 kami 9. Kemudian? Gak lama setengah jam bertolak ke gedung Kapolri. Jam 9-an? Jam 9, setengah 10. Silakan lanjut. Tadi kan keterangan saudara saksi Putu itu kan jalan kaki ya? Betul. Nah untuk saudara Mika itu ikut serta nggak ke kantor Kapolri? Izin Pak, ikut. Tapi saya membawa mobil karena biar juga menjadi kebiasaan untuk Pak Hendra, kalau udah urgent jalan kaki, saya sebagai drivernya menyusul ke gedung seberang. Ke gedung seberang? Ya betul Pak. Ya. Di tanggal 8 Juli itu selesai dari ruang Kapolri itu jam berapa? Gak lama, sekitar setengah jaman Pak. Gak terlalu lama, setengah jam, jam 10 mungkin. Terus kemana lagi? Ke gedung Provos dulu. Ya. Ke lantai 3 gedung Provos, lalu ke lantai 7. Lantai 7. Betul. Itu dari kantor Kapolri naik apa balik ke Provos? Naik mobil. Naik mobil. Yang nyetir Mika. Saudara Mika. Betul. Itu di kantor itu terdakwa Hendra itu sampai jam berapa? Di kantor mana Pak? Di kantor apa? Kantor terdakwa Hendra. Di gedung Biro Paminal itu sampai besok Pak. Sampai besok? Sampai besok. Nginep berarti? Nginep di kantor. Saudara Putu nginep juga? Nginep juga. Saudara Mika juga nginep? Nginep Pak. Nginep? Ya. Itu kita berarti sudah ke tanggal 9 ya? Di tanggal 9 itu kan nginap. Habis itu ada kegiatan keluar lagi ya? Kalau kegiatan itu siang Pak. Setelah makan siang, seingat saya setelah makan siang bertolak lagi ke Duren 3. Bertolak lagi ke Duren 3? Betul. Bersama-sama lagi dengan saudara Mika, benar? Betul, sama ya, saudara Mika. Ya, yang betul, menyetir Pak. saudara Mika? Ya betul. Kira-kira sampai di Duren 3 jam berapa? Sekitar jam 1, setengah 2 Pak. Sekitar siang, habis makan siang gue. Habis makan siang ya? Betul. Nah pada saat sampai di Duren 3 itu terdakwa Hendra langsung gimana? Masuk ke dalam rumah Duren 3 atau bagaimana? Saudara saksi tahu nggak? Gak lihat saya Pak. Gak lihat? Gak lihat. Karena kami nunggu di Gapura. Di Gapura? Betul. Di Gapura saudara saksi nunggu sampai jam berapa? Sampai sore coba. Sampai sore. Sampai sore? Sampai selesai itu semua. Sampai selesai? Saudara saksi ada melihat saudara terdakwa Agus Nurpatria nggak pada ada, saat itu? Ada. Pada saat itu ada. Sekitar jam berapa saudara saksi melihat? Waktu itu sekitar agak sore jam 2, setengah 2. Jam 2 setengah 2? Gak lama. Kalau saudara saksi Mika? Ya, ada melihat ya. Ada melihat terdakwa Agus Nurpatria? Ada Pak. Pada saat itu melihat terdakwa Agus Nurpatria sedang apa? Waktu itu nyamperin kami buat minta minum. Minta minum? Karena itu kan hari panas, jadi beliau minta minum. Saudara saksi di Gapura itu berdua doang dengan saudara Mika atau ada orang lain di situ? Ada Sigit, ada Aziz, Mika sama saya. Ada Sigit, Aziz, Mika,
bersama saya. Saudara saksi ya? Betul. Sigit itu siapa ya? Ajudan dari Pak Agus. Pak Agus. Betul. Kalau satu lagi siapa tadi? Aziz. Aziz itu kenal saudara saksi? Ajudannya Pak Beni Ali. Pak Beni Ali. Betul. Apakah saudara terdakwa Agus Nurpatria ini cukup lama di Gapura itu? Cukup lama, Pak. Cukup lama. Duduk ngapain dia di situ? Datang nyamperin, minta minum di situ masih, Pak. Minum di situ. Betul. Pada saat saudara Agus Nurpatria, terdakwa Agus Nurpatria itu duduk di situ, ada nggak yang mendatangi saudara Agus Nurpatria ini? Saudara saksi tahu nggak? Ada orang yang mendatangi? Menyamperin waktu itu ada satu AKP Irfan namanya, Pak. Saudara saksi kenal sebelumnya dengan Irfan ini? Kenal. Sudah berapa lama saudara saksi kenal? Semenjak saya bersama Bapak Hendra, Pak, itu selama 4 tahun. 4 tahunan? Betul. Berarti sudah tahu ya membungkaknya itu kayak gimana tahu, ya? Sudah tahu. Ya? Betul. Pada saat saudara Irfan itu bertemu dengan terdakwa Agus, saudara saksi melihat nggak mereka ngapain? Bercakap-cakap kah atau? Oh iya, melihat bercakap-cakap. Yang awalnya itu Mika nanya saya, Bang itu siapa Bang? Lalu saya lihat, oh itu Pak Irfan, orang Bareskrim. Nah di situ saya lihat Pak Agus sama Pak Irfan ngobrolin masalah CCTV yang di depan Gapura itu. CCTV? Betul. Memang kedengeran? Kedengeran, Pak. Jaraknya emang seberapa jauh antara saudara saksi dengan terdakwa Agus ini? Ya sekitar segini, Pak, kedengeran. Segini. Kira-kira saya duduk sini sama... Ini kursi saya, nah ini Gapura, Bapak di sini. Di situ. Ya. Saudara Irfan juga di situ. Saudara Irfan di sebelahnya. Saudara Irfan bersama siapa? Sendiri waktu ngobrol ya. Berdua sama Pak Agus. Berdua doang. Betul. Terus yang saudara saksi, tadi kan saudara saksi menerangkan mendengar pembicaraan masalah CCTV ya? Iya. Yang saudara saksi dengar apa? Waktu itu Pak Agus sambil nunjuk CCTV, Van ini nanti tolong cek, amankan, nah terus nanti koordinasikan sama penyidik Polres. Begitu? Betul. Kalau saudara saksi Mika dengar nggak perkataan seperti itu? Ya betul Pak, sama. Yang saya dengar juga untuk cek, amankan dan koordinasikan untuk CCTV ke penyidik Polres Jaksel. Begitu. Habis itu terdakwa Agus kemana? Lalu setelah ngobrol itu pergi ke arah rumah ke arah rumah Pak Sambo. Ke arah rumah Pak Sambo. Duren 3. Duren 3. Betul. Habis itu ketemu lagi nggak setelah itu dengan terdakwa Agus ini? Ketemu lagi, gak lama balik jalan lagi masuk, udah gitu aja. Jalan masuk kemana? Ke lapangan basket. Lapangan basket. Betul. Ngapain? Nggak tahu. Masih ngobrol aja, cuma saya nggak ngobrol sama siapa? Sama Pak Irfan. Sama Pak Irfan. Betul. Saudara saksi di Duren 3 itu berapa lama? Itu sampai maghrib masalah. Maghrib, betul. Lalu jam 6, jam setengah 7 kayak, sampai gelap. Sampai gelap? Iya. Terus kemana lagi? Ke kantor, Pak. Ke kantor? Betul. Ke kantor ini, ke kantor Provos? Ke kantor Biro Paminal, lantai 7. Biro Paminal, betul. Lantai 7. Betul. Itu bersama-sama dengan terdakwa Hendra nggak? Betul. Juga dengan saksi Mika sama juga? Mika, iya. Ya, betul. Sama? Sama. Ya. Sama, berangkatnya bersamaan? Sama. Ya, bersamaan. Enggak jalan kaki lagi, jauh ya? Jauh, Pak. Jauh ya? Betul. Sampai di kantor Biro Paminal itu di tanggal 9 itu kira-kira sampainya jam berapa di kantor Biro Paminal ini? Gak lama sih, jam 7:30, 8 sudah sampai. Berarti nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh sih, 20 menit, 25 menit. 20 menit, 25 menit. Saudara saksi Putu sama Mika, apakah kalian ini berdua tuh selalu melekat ya dengan terdakwa Hendra ini? Jadi kalau jadi kalau terdakwa Hendra ini bertugas, misal menghadap kepimpinan, kemana saja, apakah selalu melekat atau pernah berpisah? Selalu melekat, Pak. Selalu melekat. Ya, selalu betul, melekat ya? Ya. Tidak pernah sama sekali berpisah? Tidak Ya, pernah. selalu bersama. Selalu bersama ya? Iya. Berarti pada saat ke Jambi di tanggal 11 saudara saksi berdua ikut dong? Ikut, Pak. Ikut ke Jambi? Ikut Pak. Ikut ke Jambi ya? Itu saudara saksi pada saat ikut ke Jambi itu ada mengantarkan jenazah kah atau? Enggak ada.
Kami karena berangkat itu di tanggal 11 pukul 3 sore. 3 sore ya? 3 sore. Itu bersama penyidik dari Jakarta Selatan juga? Betul. Betul. Betul ya? Pada saat di Jambi, itu nyampe di rumah almarhum itu jam berapa? Sekitar pukul 9 malam. 9 malaman? Betul. Betul ya, Saudara Mika ya? Ya, betul. Kondisi jenazah sudah dikubur atau belum? Kalau dari informasi sih sudah dikubur. Karena di rumah itu udah nggak ada acara apa lagi. Udah nggak ada acara Udah nggak ada apa-apa acara. lagi. Sebentar ya. Berangkat ke Jambinya tanggal berapa? Tadi belum di... Tanggal 11. Tanggal 11 ya? Betul. Jam? Pukul 3 sore. 3 sore tadi? Betul. Ya, lanjut. Ya. Pada saat di Jambi, saksi berdua ini nginap di hotel yang sama nggak dengan terdakwa? Hotel Ya, yang sama. di hotel yang sama. Menginap di hotel yang sama ya? Ya. Jadi pada saat menginap di hotel yang sama, itu sekitar jam 12 malam menuju dari tanggal, ini kita bicara tanggal 12 ya, tanggal 12 Juli ya, di tanggal 12 Juli menuju tanggal 13 Juli dini hari, itu saudara saksi tidur jam berapa waktu itu? Saksi Putu? Saya kebetulan hari itu tidak tidur. Tidak tidur? Tidak tidur sama sekali. Kenapa tidak tidur? Karena pesawat besoknya pukul 6 pagi. Lalu saya jam sekitar pukul 2, pukul 3 itu saya diperintahkan Bapak untuk manggil Pak Agus di kamar ya. Jam 2, jam 3? Sekitar subuh, jam 2, jam 3. Pada saat Bapak merintahkan saudara saksi Putu, itu saudara saksi sedang berada di mana? Sedang berada di kamar Pak Hendra. Sedang berada di kamar Pak Hendra? Betul. Kenapa di Pak terdakwa Agus ini dipanggil pagi-pagi sama Pak Hendra, tahu nggak? Kurang tahu kalau Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi, oke, kurang tahu. Jadi berangkat dari Jambi itu jam berapa? Pukul 6 pagi, 6:30. 6:30 pagi. Betul. Itu sampai di Jakarta jam? 1 jam, penerbangan 1 jam, kira-kira jam 7:30, jam 8 kami sampai Jakarta. Langsung bertolak ke? Langsung bertolak ke Duren 3. Ke Duren 3 langsung? Betul. Nggak mampir ke kantor? Tidak. Tidak mampir ke kantor? Tidak. Di Duren 3 itu saudara saksi lihat ada kejadian apa di situ? Kejadian maksudnya pada hari tanggal? Rame nggak di situ? Ada orang nggak? Ada wartawan kah? Pada tanggal 13. Tanggal 13 Juli di Duren 3. Yang saya baca dari berita ya ada... Enggak, bukan yang baca, tapi yang saudara saksi lihat. Oh ya, saya saksikan banyak, ada wartawan, ada penyidik, ada pejabat-pejabat juga. Saudara saksi duduk di mana pada saat? Seperti biasa saya hanya menunggu di Gapura. Di Gapura. Betul. Di situ bersama dengan saudara Mika juga. Betul. Ya, betul. Saudara Mika. Betul, Pak. Di Duren 3 itu sampai jam berapa? Itu setelah makan siang. Sampai setelah makan siang? Setelah makan siang. Setelah makan siang? Betul. Saudara saksi makan siang juga di Duren 3? Ya. Saksi Mika ya? Ya, betul. Makan siang juga ya? Habis selesai makan siang terus kemana? Kami langsung pulang ke kediaman. Langsung pulang ke kediaman? Betul. Nggak kemana-mana lagi? Tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana lagi, benar Tidak ya? kemana-mana. Ya, Saudara, tidak kemana-mana. Yang menyetir pada saat itu, saudara? Saudara Agung. Saudara Agung? Betul. Oh, saudara Agung yang menyetir? Agung yang jemput di bandara ke Duren 3, langsung kembali ke kediaman. Saudara Agung yang menyetir. Saudara Agung, benar saudara Agung yang menyetir? Ya Pak, pada saat itu saya yang menyetir mobil Pak. Menyetir mobil ya? Jemput di bandara, datang di bandara jam berapa memang? Saya berangkat dari rumah kediaman Pak Hendra jam 5 subuh, ambil mobil, kemudian saya berangkat ke bandara Pak, untuk menunggu, menjemput Pak HK sama Bang Butu sama Mika Pak. Bandaranya bandara mana? Halim atau Cengkareng? Di Bandara Soekarno-Hatta Pak. Soekarno-Hatta ya? Dari situ benar langsung ke Duren 3? Ya, dari Bandara Soekarno-Hatta sekira jam 7, jam 8, kemudian bertolak langsung ke Duren 3 Pak. Berapa lama saudara saksi di Duren 3? Di Duren 3 sampai habis makan siang Pak. Sampai saudara saksi duduk di mana pada saat di Duren 3? Ketika sampai di Duren 3, saya parkir mobil di dekat pohon di dekat lapangan basket Pak. Kemudian bergabung ke rombongan Bang Putu sama Mika yang dekat Gapura itu Pak. Oke. Saudara Mika, saksi Mika. Pada saat di tanggal 13 itu, kan tadi bilangnya pulang ke rumah.
Betul. Ada nggak tahu terdakwa Hendra ini balik lagi ke kantor? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau balik lagi ke kantor pasti manggil saudara saksi? Pasti hubungin saya. Pasti hubungin saudara Pasti saksi hubungin ya? saya. Oke. Di tanggal 14 Juli, saudara saksi itu ada nggak mendampingi Pak Hendra ini? Tanggal 14 ada. Jam berapa saudara saksi datang ke rumah? Kalau pendampingan itu biasa saudara saksi tidur di mana? Di rumah sendiri apa di rumah terdakwa? Saya ada mes di Ulu Jami. Sama, saudara Mika juga? Sama, saya juga di Mes Ulu Jami. Jadi kalau berangkat untuk mendampingi terdakwa Hendra harus ke rumah dulu apa ketemu di kantor? Harus ke rumah dulu, ke kediaman dulu. Ke kediaman dulu? Betul. Jadi berangkat bersama-sama? Betul. Ya, betul. Di tanggal 14 itu jam berapa? Saya sampai kediaman itu pukul 7 pagi, lalu kira-kira jam 10 kami bertolak ke ruang Kadif Propam. Ke ruang Kadif Propam? Betul. Ini ke kantor Biro Paminal atau ke kantor Kadif Propam? Langsung ke kantor Kadif Propam. Itu di gedung yang sama nggak sih gedung? Beda. Beda gedung? Beda gedung. Beda gedung. Untuk saksi Radit, untuk saksi Radit. Ya. Saksi Radit ini tadi kan pekerjaannya swasta ya? Ya. Swasta ya? Saudara saksi pernah nggak sih diperiksa di persidangan ini? Saya 2 kali diperiksa di kasus yang Pak Sambo, Ricky Kuat, yang berlima 340. Yang 340? Iya. Iya. Jadi pada saat itu saudara saksi diperiksa mengenai apa sampai dipanggil itu? Kalau boleh ceritakan. Jadi waktu itu saya perintah dari Saya dapat perintah dari Pak Hendra sekitar jam 2 siang. Saya tanggalnya lupa, tapi itu ada di dalam BAP saya. Saya juga diperiksa di Bareskrim waktu itu. Jadi jam 2 itu saya terima telepon dari Pak Hendra. Waktu itu beliau status sudah nonaktif. Beliau nelpon saya bahwa ini ada dari tim sus mau meminta CCTV dari Biro Paminal dan Biro Provos, yaitu tertanggal 8. Terus 8 apa? 8 Juli. 8 Juli. Permintaan Ya, dari tim sus itu ya? Iya. Oke, terus lanjut. Jadi itu ada 2 permintaan, Pak. Jadi permintaan pertama itu dari tim sus, permintaan kedua kalinya selang kurang lebih 1 minggu ya, saya lupa. Sekitar 1 mingguan itu dari tim Bareskrim. Jadi ada 2 kali. Lalu saya datang itu sekitar pukul jam 5 sore, waktu mau pengambilan CCTV tersebut. Terus saya masuk ke ruangannya beliau karena memang beliau ini siapa? Pak Hendra. Pak Hendra terus? Ya, di ruangan Pak Hendra saya izin dulu karena memang posisi DVR-nya itu ada di dalam ruangan kerja beliau. Jadi saya meminta izin dulu, terus dikasih kode aksesnya, karena itu kan ada kode akses pintu sama kode akses nanti saya minta yang di DVR. Terus saya minta kode passwordnya, terus Pak Hendra menanyakan apa yang mau diambil, mintanya sih tanggal 8 aja dan 8 ke 9 karena katanya sekitar jam 3 atau jam 4 itu sudah istirahat di tanggal 9 dini hari. Jadi saya ambilin dari tanggal 8 itu pukul setengah 12 malam sampai kurang lebih jam 3 atau jam 4 sampai tidak ada lagi aktivitas di ruangan detasemen A. Karena yang diminta saat itu adalah
bukti rekaman pada saat prarekon. Bukti pada saat prarekon itu ada dua kali rekonstruksi. Itu kalau tidak salah di jam 12 lebih dan jam setengah 2-an kalau nggak salah. Begitu. Di tanggal berapa itu? Saya lupa Pak, tapi itu ada di berita acaranya yang di berkas pemeriksaan saya waktu di Bareskrim. Iya, di sini saudara tidak masuk dalam berkas, makanya kalau nggak ada ya? ditanyakan ya. Kira-kira tanggal berapa? Setelah tanggal 13 Juli, tanggal 14 Juli? Setelah tanggal 14 Juli ya? Permintaan itu dari tim sus ya? Iya. Dari tim sus. Itu saudara saksi tahu nggak itu prarekonstruksi apa peragaan doang? Kenapa tadi bahasa saudara saksi prarekon, kesannya saudara saksi tahu. Itu peragaan. Peragaan. Pokoknya saya dapat perintah dari waktu itu, yang pertama itu dari Kombes, sekarang udah Brigjen, dari Pak Rahmat Pamuji, meminta ada kegiatan yang seolah-olah memperagakan sesuatu. Dia mintanya begitu, memperagakan sesuatu. Banyak orang, pokoknya itu dicek dulu. Makanya saya cek, saya skip sampai dapat gambar itu. Terus setelah dapat gambar itu dimundurkan lagi, mulai dari orang-orang ini masuk, mulai dari yang saya lihat waktu itu ada Kuat Ma'ruf, ada Richard Eliezer, ada Ricky Rizal. Oke, saudara saksi itu kasih semua itu di VR itu ke tim sus? Ya, karena begini, saya telepon lagi karena saya kan juga harus berkoordinasi dengan yang bertanggung jawab di ruangan itu, karena di ruangan itu kan ruangan Pak Hendra waktu itu. Jadi saya koordinasi sama beliau, izin komandan, ini dari tim sus minta rekaman CCTV tanggal 8 ke 9 yang ada peragaan-peragaannya. Terus Pak Hendra, tapi sudah ketemu ininya, durasinya berapa, terus ininya sudah ketemu dan ya sudah, kasih aja. Saya juga nggak saya tutupin, udah kasihin aja, difasilitasi, bahasanya seperti itu. Bahasanya fasilitasi. Ya. Berarti pada saat saudara saksi itu kasih semua ya, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dihilangkan. Tidak ada Pak. Tidak ada. Itu kalau saudara saksi diminta sama tim sus itu ada berita acara nggak waktu itu, apa tanda terima? Waktu sama tim sus saya tidak ada tanda terima, tapi waktu sama Bareskrim ada. Itu 2 kali permintaan memang. Memang ada 2 tim Pak waktu itu yang meminta. Yang keduanya dari tim Bareskrim, Pak Hendra perintah saya lagi. Waktu itu perintah saya lagi, Dit ini mau ambil tanggal 8 dan tanggal 9. Yeah. Saya nggak tahu ini mau ambil datanya saja atau mau dilakukan penyitaan. Coba kamu fasilitasi aja. Gitu ya? Ya. Kan udah pertama kali udah dikasih, emang masih ada lagi datanya di situ? Jadi yang di Biro Paminal itu masih ada Pak. Waktu itu masih ada rekamannya karena dia menyimpan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Karena waktu dari kejadian sampai permintaan itu masih ada. Masih ada. Kecuali yang di Biro Provos. Yang di Biro Provos itu di permintaan tim sus itu ada. Di permintaan yang Bareskrim itu sudah tertiban. Sudah ketiban. Akan tetapi motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. CCTV itu milik siapa? Yang di Paminal itu? CCTV itu milik Pak Hendra Pak. Milik Pak Hendra? Ya. Kenapa bisa milik Pak Hendra? Itu kan di ruangan kantor Paminal. Karena waktu itu saya yang pasang perintah dari Pak Hendra, ini kamu tolong diawasi, saya mau pasang CCTV, orangnya sudah ada, kamu awasi. Waktu itu begitu.
Setahu saya itu milik Pak Hendra, setahu saya. Tahu saksi ya? Iya. Saudara saksi dari tanggal 8 Juli itu, saudara saksi masuk kantor nggak? 8 Juli saya ke kantor itu jam 10 atau setengah 11 malam. Jam 10 atau setengah 11 malam, 8 Iya. Juli ya? Iya. Kenapa saudara saksi datang ke kantornya malam banget? Karena saya pagi itu saya masih ada kerjaan di luar. Saya juga ada beliau juga mempersilahkan saya untuk ada kegiatan lain atau apa, Iya. atau biasanya ada perintah juga dari beliau. Saya itu Ya, kenapa sampai malam baru saudara saksi datang? karena waktu itu saya mau ambil barang, Pak, barang saya. Mau ambil barang? Iya. Di tanggal 8 ya? Di tanggal 8 itu saya mau ambil barang di ruang rapat. Di ruang Barang rapat. saya ada ketinggalan di situ. Saya telepon Saudara Agung, saya tanya masih ada orang nggak di kantor? Ya masih ada saya tadi dan Mario baru turun kan gitu. Dan Mario udah turun sama, saya nggak tahu sama siapa, pokoknya dan Mario turun. Ya udah saya mau ke kantor, saya mau ngambil barang. Oh, itu 8 Juli itu kan hari Jumat ya? Betul. Hari Jumat. 9-10 itu hari Sabtu dan Minggu libur dong? Libur. Libur ya. Tanggal 11 saudara saksi datang ke kantor 11 Juli? Tanggal 11 saya datang ke kantor. Datang Pagi. ke kantor pagi. Pagi. Ada ketemu dengan terdakwa Hendra tanggal 11? Saya ketemu tanggal 11. Tanggal 10 ketemu ya. Tanggal Di tanggal 12 kan terdakwa Hendra tanggal 11 sore itu kan ke Jambi ya? Betul, Berarti kurang lebih berangkat sekitar jam 1-an kalau nggak salah. jam 1-an dari kantor itu ya? Di tanggal 12 kan terdakwa Hendra nggak masuk kantor karena berada di Jambi ya? Itu saudara saksi masuk juga ke kantor? Saya tentatif, Pak. Jadi kalau Enggak, faktanya pada saat di tanggal 12 itu saksi datang nggak ke kantor? saya datang juga. Datang juga Datang. ya? Datang juga. Iya. Itu jam berapa saudara saksi datang? Saya datang kurang lebih antara jam 10 jam 11. Jam 10 jam 11. Iya. Pulang jam berapa? Saya karena tidak ada bapak waktu itu, saya pulang antara jam 2:30 3 mau asar. Mau asar? Iya. Saudara saksi di tanggal 13 masuk juga ke kantor? Saya 13 masuk. Masuk pagi. ke kantor Iya. pagi. Nyampe di kantor kira-kira jam berapa? Saya itu jam 13 itu jam 9. Jam 9. Ya, jam 9. Pulang jam berapa? Saya pulang itu jam 3 karena ada saya dapat info dari teman-teman semua bahwa Pak Hendra nggak ke kantor, nggak ke kantor lagi, gitu. Karena memang kan dari pagi tidak ada, ya. Dari pagi tidak ada, Pak. Terus sekitar jam 2:30 ya udah, saya pulang. Bapak juga nggak ke kantor kan gitu. Langsung pulang ke rumah? Saya pulang. Pulang ke rumah ya. Untuk saudara saksi Agung ya, saudara saksi Agung sudah menjadi anggota polisi sejak tahun berapa? Saya dilantik menjadi anggota Polri sejak tahun 2016, Pak. 2016? Iya, Pak. Kemudian pada saat tanggal 8 Juli 2022, saudara saksi bertugas sebagai apa? Pada tanggal 8 Juli itu keberadaan saya dulu, saya di kantor, Pak, di ruangan Pak Hendra. Bukan. Kemudian saudara tugas saksi bertugas saya sebagai apa di tanggal 8 Juli? Tugas saya sebagai staf yang melakukan pengecekan terkait administrasi surat dan tata naskah surat, Pak. Tentang tata naskah surat juga? Benar, Pak. Itu tugasnya seperti apa? Tugasnya jadi ketika ada tim penyelidik mengajukan surat, baik itu sprint, nota dinas maupun surat keluar, sebelum ditandatangani oleh Pak Hendra harus melalui saya, karena itu saya lakukan pengecekan sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai tata naskah yang ada, kemudian redaksi yang terkini, Pak. Seperti itu ya? Iya, Pak. Untuk saksi Mario? Untuk saksi Mario bertugas menjadi anggota kepolisian sejak kapan? Saya sejak tahun 2006. 2006.
pada saat tanggal kejadian duren 38 Juli 2022, saudara saksi bertugas sebagai apa di kepolisian? Pada saat 8 Juli? Iya. Pada saat 8 Juli, saya itu bertugas sebagai staf Karopaminal. Staf Karopaminal? Ya betul. Tugasnya seperti apa tugasnya? Tugas saya adalah waktu itu Pak Hendra menunjuk saya untuk menjadi staf di Biro Paminal untuk mengawasi para staf termasuk driver dan ajudan, juga serta sebagai perpanjangan tangan komunikasi beliau terhadap PJU di lingkungan Biro Paminal. Seperti itu ya? Iya. Saudara saksi Agung tadi kan katanya kalau ada surat menyurat untuk Pak Karopaminal kan harus melalui saudara ya? Benar Pak, harus melalui saya Pak. Harus melalui saudara ya? Benar Pak. Untuk apa? Dicek apa? Saya lakukan pengecekan terkait peraturan Jukmino yang ada, kemudian tata naskah yang ada Pak. Tata naskah yang Siap. ada. Jadi di tanggal 8 Juli itu saudara saksi ada nggak menerima, itu kan berarti kan saudara saksi sifatnya draft ya, masih di saksi ya? Ya Pak, masih draft Pak. Ya, masih draft ya, segala macam surat-surat itu ya? Benar. Ada nggak menerima draft surat perintah? Kalau izin yang mulia, saya mau tunjukkan kepada saudara saksi Agung dan saudara saksi Mario mengenai surat perintah. Silakan ke depan. Saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Rituan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Renhard, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah meninggal terlungkup, bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat satu lubang tembakan di tubuh korban. Saudara yang membuat draftnya. Menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam megasen dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam megasen serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban. Satu Coba di sekitar ke depan peluru, lagi lah. satu di Dituntaskan meja kalau makan, bertanya. satu di bawah tangga, satu di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi. Enggak, tadi kan ditanya siapa yang membuat draftnya, bukan saudara. Siapa? Tersebut di atas juga didukung Di belakang sana siapa namanya? keterangan para saksi dalam pihak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Pak Agus Nupatria. Jadi pada waktu itu belum dinomori. Saksi Maharesa Sudah ada, sudah lengkap nomornya. Saksi Pera Mareta Simajuntak, Nomor yang mana ini? Samuel Huta Barat, saksi Rosli Simajuntak, saksi Dekwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Senturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadea, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada, bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut
merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1 /Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan, merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana mengutip pendapat Hansekel Suringa, Hongrap Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama, di antara kedua mereka harus bersama-sama melakukan kehendak. Ada lagi yang mau ditanyakan dari adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Teori Panteoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdi Sambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdi Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling. Kenapa? Biar dianggap dibacakan karena udah ke depan. Ya. Ada foto buku registernya juga. Nah ini yang kita minta, supaya ini diapakan, dibawa ke sini. Ya itu lagi kita upayakan. Iya kan? Iya. Lagi kita bermohon ke Kapolri juga. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan ketiga dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2002 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdi Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling nomor 3. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian melihat rombongan dari Magelang yakni saudara Putri Candrawati, saksi kuat, saksi korban Nofriansah, dan tidak dianggap dibacakan. Dilegalisir lah ibaratnya, itu juga sampai sekarang permohonan kita belum dijawab. Ya rahasia, makanya bisa jadi itu yang menjadi dasar. Bahwa ahli berpendapat psikologi forensik adalah terapan ilmu psikologi baik secara keilmuan maupun metode pengukuran yang dapat diterapkan dalam ranah hukum maupun kepentingan hukum.
hukum bermaksud membuat terang suatu perkara dari sudut pandang psikologi. Ahli berpendapat Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Saya lanjutkan ya, Mulia. Imajinasi. Tadi kan udah sama-sama lihat ya surat perintah ini ya. Kan kemarin menjadi pembahasan yang cukup krusial ketika terdakwa Hendra diperiksa. Di situ ada tulisan pada nomor 3 surat perintah ini berlaku mulai tanggal itu dikosongkan. Terus sampai dengan dikosongkan Juli 2022. Nah mungkin saudara saksi Agung ataupun saudara saksi Mario bisa menjelaskan ini. Kenapa bisa sampai kosong seperti ini? Karena kemarin ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum yang seolah-olah bahwa surat ini masih berlaku sampai sekarang dong kalau nggak ditanggalin. Padahal bulan di sini jelas nih sampai dengan tanggal 0 Juli 2022. Bisa nggak? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Saudara Agung atau saudara Mario? Oh, saya tahu Agung, Mas. Ya, saudara Mario boleh? Siapa yang tahu aja lah. Ya, yang mulia. Mohon izin yang mulia. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa sebelum saya menjadi staf Karo Paminal, saya di Biro Paminal sudah dari tahun 2015 dan sudah pernah menjalani sebagai tim pelaksana juga yang mulia. Jadi untuk sprint seperti itu hal yang biasa untuk dikosongkan gitu. Karena kenapa? Karena sebelum kita jalan, kita belum tahu kendala apa yang kita hadapi di lapangan nanti, sehingga kita belum tahu berapa lama proses penyelidikan terhadap perkara yang akan kita tangani, sehingga kita kosongkan terlebih dahulu, sehingga setelah selesai nanti, yang mulia, setelah selesai kami melaksanakan penyelidikan, setelah pulang dan membuat laporan nota dinas, kami baru memberikan tanggal terhadap tanggal berlaku tersebut. Untuk apa? Untuk agar bisa dipertanggungjawabkan secara perwaktu keuangan, karena ada biaya perjalanan dinas di sana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya rasa tidak mungkin untuk tanggal itu kosong, nanti pasti akan diisi. Berdasarkan uraian dan fakta hukum. Terus untuk saudara Agung, apakah berkesesuaian nih dengan jawabannya saksi Mario ini, atau ada pendapat lain? Benar Pak, saya sesuai. Jadi ketika selesai baru tim pelaksana melakukan pengisian tanggal sampai dengan selesainya tadi. Sampai dengan selesai. Itu kenapa tidak diisi? Ya mungkin karena penyelidikan ini tidak selesai Pak. Oh begitu. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Kan di sini kan sampai dengan Juli 2022. Ya benar. Kan? Nah, apabila ternyata penyelidikannya ini baru selesai di bulan Agustus. Nah, itu gimana tuh? Jadi begini Pak, ketika sprint itu selesai di bulan Agustus, otomatis sprint ini sudah tidak berlaku Pak kan, karena di sana sampai dengannya bulan Juli. Ini nanti akan dijadikan dasar sebagai sprint lanjutan atau sprint perpanjangan di bulan Agustus. Tim pelaksana akan membuat sprint baru yang berdasarkan sprint ini. Begitu Pak. Ya? Iya Pak. Dari saya cukup ya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Saksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Junto subsidi air pasal 48, junto pasal 32. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Saya ke saksi Putu dan Mika dulu. Baik. Maka kami terlebih dahulu membuktikan tadi saudara saksi Putu dan Mika menyatakan selalu melekat kepada terdakwa HK. Betul. Betul ya. Apakah pernah terdakwa HK ini menjalankan atau pergi berangkat tugas didukung oleh saksi atau ke Hendra kantor atau Kurniawan apapun tanpa kalian berdua? Tidak pernah. Tidak pernah Pak. Pasti sama kami. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Pasti kalian berdua harus menyertai. Ya, betul. Selalu. Selalu ya. Oke. Baik. Termasuk waktu di tanggal 8 ya. Mulai dari kolam pancing sudah menyertai sampai tiba di Duren 3. Betul. Betul. Betul ya. Waktu di Duren 3, apakah kalian berdua melihat terdakwa Agus ada di sana? Saya tidak melihat. Yang
di tanggal berapa? Tanggal 8, waktu dari kolam pancing kan ke Duren 3. Ya. Ada melihat terdakwa Agus nggak di sana? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Di sana itu di mana? Di Duren 3-nya, yang mulia. Duren 3-nya. Iya, kan dari kolam pancing mereka ke Duren 3, yang mulia. Dan atau mengakibatkan sistem Kalian berdua kan bersama-sama dengan terdakwa HK, nyampe di Duren 3. Di Duren 3 itu tidak melihat terdakwa Agus di sana ya? Tidak melihat. Apakah kalian, tadi ini khusus untuk saudara Putu, kan sudah kenal dengan Irfan. Betul. Malam itu ada lihat Irfan di Duren 3? Menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuputranto. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sujati. Saudara, pagi ini Selasa 17 Januari 2023, sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pembacaan tuntutan kali ini untuk terdakwa Ferdi Sambo. Sidang akan digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan rencananya akan digelar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui saudara, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo menjadi otak aksi pembunuhan tersebut. Sidang hari ini akan menjawab pertanyaan publik mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Kejaksaan terhadap otak pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo. Lalu akankah Ferdi Sambo mendapatkan tuntutan maksimal yakni hukuman mati atau justru mendapatkan tuntutan ringan seperti terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal? Terkait sidang pembacaan tuntutan Sambo hari ini, saudara, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonatan Baskoro, mengatakan sidang kali ini akan menjadi pertaruhan reputasi kejaksaan. Citra kejaksaan menjadi pertaruhan dan menjadi pembuktian keseriusan penegakan hukum. Terlebih, kasus ini menjadi sorotan publik. Pihaknya berharap tuntutan jaksa hari ini tidak mengecewakan pihak keluarga serta masyarakat luas. Kemarin, saudara, terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga sudah menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut hukuman selama 8 tahun penjara. Saudari Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP. Baik saudara, sembari menunggu sidang dimulai, saya mengajak Anda untuk kembali menengok perjalanan kasus Ferdi Sambo yang menghebohkan publik. Pada 11 Juli 2022, publik dibuat heboh dengan adanya informasi tewasnya seorang anggota polisi bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Brigadir J ternyata tewas di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 3 hari sebelumnya, yakni pada 8 Juli 2022. Terungkapnya kasus kematian Brigadir J berkat seorang jurnalis Tribun Jambi bernama Aryo Tondang yang tengah meliput suatu kegiatan di Bandara Sultan Toha, Jambi pada 9 Juli 2022. Ia curiga karena banyak anggota polisi di terminal kargo terkait adanya informasi meninggalnya anggota polisi. Kecurigaan pun muncul sebab sepengetahuan dirinya bila ada anggota polisi yang meninggal dunia akan dimakamkan secara kedinasan. Kemudian hari berganti saudara dan pada Minggu 10 Juli 2022, Aryo mendapat informasi jika ada anggota polisi yang tewas di rumah Kadif Propam Polri hingga akhirnya berita tersebut dimuat dan membuat geger pada Senin 11 Juli 2022. Viralnya pemberitaan yang dimuat oleh sejumlah media nasional tersebut membuat Mabes Polri angkat bicara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan saat itu membenarkan adanya anggota yang tewas karena tembak-menembak dengan anggota lain pada Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu Brigadir J disebut melakukan pelecehan kepada istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati saat tengah tidur di kamar rumah dinasnya. Bahkan Brigadir J disebut menodong kepala Putri saat melakukan pelecehan tersebut. Kemudian terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Kecurigaan saudara kembali muncul saat jenazah sampai di rumah duka pada 9 Juli lantaran pihak keluarga dilarang membuka peti jenazah. Setelah sempat bersitegang, akhirnya keluarga diperbolehkan untuk membuka peti jenazah dengan catatan hanya orang tua, saudara kandung, dan bibi yang boleh melihat. Kemudian kecurigaan kembali muncul karena terdapat banyak luka janggal di jenazah Brigadir J. Atas hal tersebut, spekulasi muncul di tengah masyarakat hingga Kapolri membentuk tim khusus. Kasus ini bahkan mendapat atensi dari Presiden Jokowi. Otopsi ulang terhadap Brigadir J bahkan dilakukan hingga akhirnya terungkap insiden tembak-menembak tidaklah ada. Tembak-menembak merupakan skenario yang sengaja dibuat oleh Verdi Sambo. Yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya. Baik saudara, saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah situasi terkini dari sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yakni Verdi Sambo. Bisa Anda saksikan saudara, saat ini ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih tampak kosong, hanya ada awak media di sana serta beberapa pengunjung yang akan menyaksikan sidang pembacaan tuntutan Verdi Sambo hari ini. Untuk terdakwa sendiri yakni Verdi Sambo masih belum tampak di ruang sidang. Kemudian tim kuasa hukum juga masih belum tampak, jaksa penuntut umum juga belum terlihat, begitu juga dengan majelis hakim. Namun meski belum memasuki ruang sidang, saudara, terdakwa Verdi Sambo sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi pagi, saudara, sekira pukul 9.15 sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini masih menunggu saudara dari kedatangan dari seluruh peserta sidang yakni dari jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa, kuasa hukum, dan majelis hakim. Dalam jadwal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pembacaan tuntutan hari ini akan dimulai pukul 9.30. Dan 9.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah hampir memasuki waktu yang berada di jadwal, namun masih belum terlihat kehadiran dari seluruh peserta sidang hari ini. Kemudian saudara, kemarin sidang pembacaan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga telah digelar, dan sidang kemarin juga sempat terlambat begitu dari jadwal yang sudah direncanakan. Kemarin sidang untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf rencananya akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, namun baru benar-benar dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk sidang kali ini masih belum diketahui apakah akan terlambat juga seperti sidang kemarin atau akan segera dimulai. Lantaran hari ini juga hingga saat ini masih belum terlihat seluruh peserta sidang di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Penasihat hukum. Baik, ya, Baik. Mulia. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Baik saudara, seperti yang Anda saksikan saat ini Ricky Rizal, maka di untuk Pengadilan pagi hari Negeri kami Jakarta memberikan Selatan, waktu tepatnya yang di penuh ruang sidang sampai utama, dengan sore masih menunggu penasihat kedatangan dari dalam seluruh peserta karena kemarin sidang. kan kami Seperti berikan diketahui, waktu saudara, dalam hal Pengadilan ini Negeri menghadirkan Jakarta pembukti, Selatan hari ini kembali bukti-bukti menggelar juga mau sidang menjelaskan lanjutan yang perkara kemarin kami tewasnya berikan Brigadir J besok, atas minggu depan hari terdakwa mantan Kadif Propam Polri yakni Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo juga menjadi otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. sekaligus kami memberikan Adapun untuk kesempatan sidang kepada hari ini penasihat beragendakan hukum, pembacaan surat seperti tuntutan sebagaimana kami dari janjikan pada jaksa persidangan penuntut terdahulu umum. bahwa kita memberikan Rencananya waktu saudara yang cukup sidang akan kepada digelar penasihat atau hukum sudah dalam hal akan dimulai pukul pembelaan 9.30 maupun waktu pembuktian. Indonesia Barat. Namun nampaknya sidang Waktu 1 akan minggu mundur saudara penuntut begitu umum, lantaran masih kita mulai belum jam 9 terlihat tepat bisa seluruh menuntut umum, peserta sidang baik dari terdakwa, hari jaksa Selasa, penuntut saudara penasihat umum, hukum ya. kuasa hukum Kita maupun mulai dari Selasa yang majelis akan hakim. datang Menanggapi pada adanya waktu agenda pukul sidang 9 hari ini, kuasa hukum mulai pihak sehingga keluarga kita bisa Brigadir J maksimalkan yakni waktu Martin saudara Lukas dalam Simanjuntak hal pembelaan berharap maupun pengajuan. agar jaksa tidak Itu ragu memberikan terdakwa ya. tuntutan seberat-beratnya. Terdakwa diberikan Bahkan ia mengatakan minimal mantan Kadif Propam Polri itu atau Ferdi Sambo dijatuhi tuntutan seumur hidup sebagaimana ancaman dalam pasal dakwaan. Diketahui saudara Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama beberapa anggota polisi lain seperti yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuputranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa tersebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV di Komplek Polri Duren 3. Dan saudara, saat ini kami masih menanti kehadiran dari seluruh peserta sidang. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini pada layar, ini adalah situasi terkini langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bisa Anda saksikan saudara, saat ini ruang sidang masih diisi oleh rekan-rekan dari awak media dan masih belum tampak kehadiran dari Ferdi Sambo, kuasa hukum Ferdi Sambo, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim di dalam ruang sidang. Meski begitu, saudara, tadi Ferdi Sambo juga sudah hadir di PN Jaksel, namun masih belum memasuki ruang sidang utama, tempat di mana sidang pembacaan tuntutan Ferdi Sambo akan digelar. Masih menjadi pertanyaan, saudara, apakah hari ini Ferdi Sambo akan dituntut hukuman maksimal yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati, atau justru dituntut hukuman yang rendah seperti
yang terjadi pada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal kemarin, pada sidang tuntutan kemarin untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, keduanya dijatuhi hukuman yang cukup ringan, yakni 8 tahun penjara. Sidang hari ini akan menjawab semua pertanyaan publik terkait hukuman apa yang akan diberikan atau berapa lama hukuman yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap otak dari pembunuhan berencana Brigadir J. Baik, saudara masih menanti kehadiran dari seluruh peserta sidang hari ini untuk menjalani sidang tuntutan untuk terdakwa pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Terkait sidang pada hari ini, saudara, Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa Ferdy Sambo, yakni Arman Hanis, enggan banyak berharap terhadap tuntutan yang bakal diajukan